Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1002, Masuk ke Jalan Hantu Jahat. Rekan magang junior mungkin tidak tahu tentang situasi di sini, jadi saya akan memberi Anda beberapa info secara singkat. Evil Ghostway adalah ruang khusus yang benar-benar berbeda dari dunia luar tempat benua langit tengah berada. Alasan mengapa itu disebut jalan hantu jahat adalah karena, seperti namanya, hantu jahat yang tak ada habisnya telah memenuhi area ini. Terlebih lagi, pasukan hantu berskala besar itu sama sekali tidak dapat ditentang oleh para pembudidaya biasa. Setelah meninggalkan lembah puncak hitam untuk sementara waktu, pria kurus itu tampak sedikit santai dan berkata kepada Liu Ming. Terima kasih atas saran rekan magang senior, tetapi mengapa kita tidak bisa tinggal di lembah lebih lama lagi sekarang? Liu Ming bertanya. Lembah puncak hitam itu adalah satu-satunya tempat yang menghubungkan benua langit tengah dan jalan hantu jahat. Karena sekelilingnya kosong, para pembudidaya sering diserang oleh banyak hantu jahat, dan sulit untuk diwaspadai. Jadi, itu terdaftar sebagai salah satu tempat berbahaya. Tanpa izin dari atasan, murid manapun tidak bisa berlama-lama di sini. Adapun murid baru yang baru saja datang ke sini, sekte akan memperkirakan waktu untuk mengirim seseorang untuk membawa murid baru ke base camp. Omong-omong, sudah beberapa tahun sejak murid baru terakhir datang. Saya baru saja menerima berita dari atasan bahwa seorang murid baru akan datang, jadi saya datang ke sekitar terlebih dahulu. Pria kurus itu menjelaskan kepada Liu Ming perlahan. Lalu bagaimana situasi Evil Ghostway saat ini? Apa yang terjadi dengan pasukan hantu ini? Liu Ming mengangguk sambil berpikir dan bertanya dengan hati-hati. Di bawah manajemen yang telaten dari 4 sekte kuno kami selama bertahun-tahun, kami awalnya mengendalikan area kecil jalan hantu jahat. Seluruh jalan hantu jahat tidak terbatas. Sejauh ini tidak mungkin untuk menjelajahi perbatasan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa di suatu tempat di sini terhubung ke dunia bawah terdalam. Mari kita simpan percakapan ini untuk masa depan. Untuk pasukan hantu, saya akan memberitahu Anda tentang klasifikasi makhluk hantu di sini. Ada sekitar 2 jenis makhluk hantu di sini, salah satunya adalah hantu asli yang lahir dari Yin Qi di jalan hantu jahat. Kekuatan mereka relatif rendah, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang terorganisir. Kebanyakan dari mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil. Namun, jumlahnya sangat besar sehingga Anda dapat menghadapi kelompok dari waktu ke waktu, dan mereka sering membentuk gelombang hantu yang menakutkan untuk menyerang markas kami. Tipe lainnya adalah pasukan hantu jahat yang tidak lebih lemah dari kita. Mereka tidak hanya terorganisir dengan baik dan memiliki level yang berbeda, tetapi mereka juga semua bersenjata lengkap dan berspesialisasi dalam berbagai susunan hantu. Bahkan ada beberapa hantu mistik comprehending state. Tidak hanya itu, di bawah hantu mitis, ada jenderal hantu yang sekuat negara surgawi. Kapten hantu yang sekuat negara pelet nyata, letnan hantu yang sekuat periode kristalisasi. Pion hantu dengan jumlah yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, setelah 4 sekte kuno menduduki daerah ini, pasukan hantu juga muncul, dan mereka dengan panik menyerang camp dari 4 sekte kuno. Pria kurus itu membicarakannya dengan fasih, tetapi mereka juga semua bersenjata lengkap dan berspesialisasi dalam berbagai susunan hantu. Bahkan ada beberapa hantu mistik comprehending state. Tidak hanya itu, di bawah hantu mitis, ada jenderal hantu yang sekuat negara surgawi. Kapten hantu yang sekuat negara pelet nyata, letnan hantu yang sekuat periode kristalisasi. Pion hantu dengan jumlah yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, setelah 4 sekte kuno menduduki daerah ini, pasukan hantu juga muncul, dan mereka dengan panik menyerang camp dari 4 sekte kuno. Pria kurus itu membicarakannya dengan fasih, tetapi mereka juga semua bersenjata lengkap dan berspesialisasi dalam berbagai susunan hantu. Bahkan ada beberapa hantu mistik comprehending state. Tidak hanya itu, di bawah hantu mitis, ada jenderal hantu yang sekuat negara surgawi. Kapten hantu yang sekuat negara pelet nyata, letnan hantu yang sekuat periode kristalisasi. Pion hantu dengan jumlah yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, setelah 4 sekte kuno menduduki daerah ini, pasukan hantu juga muncul, dan mereka dengan panik menyerang camp dari 4 sekte kuno. Pria kurus itu membicarakannya dengan fasih, kapten hantu yang sekuat negara pelet nyata. Letnan hantu yang sekuat periode kristalisasi,
pion hantu dengan jumlah yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, setelah 4 sekte kuno menduduki daerah ini, pasukan hantu juga muncul, dan mereka dengan panik menyerang kamp dari 4 sekte kuno. Pria kurus itu membicarakannya dengan fasih, kapten hantu yang sekuat negara pelet nyata, letnan hantu yang sekuat periode kristalisasi, pion hantu dengan jumlah yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, setelah 4 sekte kuno menduduki daerah ini, pasukan hantu juga muncul, dan mereka dengan panik menyerang kamp dari 4 sekte kuno. Pria kurus itu membicarakannya dengan fasih. Hantu mistik-mistik comprehing state, bagaimana kita menghadapi ini? Liu Ming tercengang ketika dia mendengar ini. Untuk ini, rekan magang junior jangan khawatir. Bahkan jika pasukan hantu didukung oleh hantu mistik, 4 sekte kuno kita akan bergiliran mengirim pembangkit tenaga listrik negara bagian mistik untuk mencegah hantu mistik dan menstabilkan hati orang. Selain itu, 4 sekte kuno juga masing-masing membentuk pasukan pembudidaya berdasarkan murid mereka sendiri untuk melawan pasukan hantu jahat, yaitu tentara cahaya emas dari sekte Taiking, tentara boneka dari sekte pekerjaan alam, tentara roh mulia dari Akademi Haoran dan pasukan penakluk iblis dari sekte mistis iblis. Biasanya, 4 sekte kuno kami masing-masing mengendalikan kota utama, dan benteng-benteng yang berafiliasi berbeda. Setelah pasukan hantu ditemukan, mereka akan bergabung dan bertempur bersama. Sehubungan dengan kesatuan para pembudidaya manusia, hantu lokal dan tentara hantu terkadang akan bergabung untuk melawan kita, tetapi terkadang mereka akan saling bertarung. Karena itu, meskipun pembudidaya manusia kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah dan kekuatan secara keseluruhan, kita masih dapat menjaga keseimbangan sampai sekarang. Pria kurus itu menjelaskan perlahan. Aku mengerti, maka aku tidak begitu khawatir. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya kepada rekan magang senior tentang masalah lain. Apakah Anda tahu situasi saat ini dari murid lain dari Valen Serene Peak, Xiao Wu? Setelah Liu Ming mengangguk, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Wu, Anda harus berbicara tentang seorang wanita dengan rambut pendek. Saya memiliki beberapa kesan tentang dia. Dia sudah lama di sini. Kekuatannya sangat bagus, dan dia telah membuat banyak jasa, tetapi dia telah hilang beberapa waktu lalu. Pria kurus itu berkata dengan sedikit ketidakpastian setelah memikirkannya. Hilang. Apakah rekan magang senior tahu apa yang terjadi? Liu Ming buru-buru bertanya dengan heran. Saya khawatir saya tidak benar-benar tahu banyak tentang masalah ini, tetapi Anda dapat bertanya-tanya ketika kami tiba di kota. Pria kurus itu menjawab dengan ragu-ragu. Terima kasih rekan magang senior atas saranmu. Liu Ming hanya bisa berkata begitu. Saat mereka berbicara, mereka sudah terbang puluhan mil jauhnya. Tentara cahaya emas jauh lebih jauh dari yang dibayangkan Liu Ming. Beberapa pembudidaya lain terlihat lewat di sepanjang jalan. Mereka hanya bertemu tim patroli yang terdiri dari 3 murid sekte pekerjaan alam. Liu Ming dan senior hanya menyapa mereka dari jarak ratusan meter, lalu mereka terus terbang. Namun, yang mengejutkan Liu Ming adalah sejak mereka meninggalkan lembah Black Peak, langit hitam berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu muda, dan segera berubah menjadi merah tua. Setelah beberapa saat, gerimis hujan tiba-tiba turun di langit yang tampaknya tenang. Yang mengejutkannya adalah bahwa hujan itu ternyata berwarna merah muda, dan baunya samar. Rekan magang junior, ini adalah hujan korosif yang unik untuk Evil Ghostway. Meskipun kemampuan korosifnya lemah yang pada dasarnya tidak mempengaruhi para pembudidaya di atas periode kristalisasi, tetapi itu akan memiliki beberapa pengaruh dari waktu ke waktu. Mari kita tunggu sampai hujan berhenti dulu. Pemuda kurus berkata kepada Liu Ming. Liu Ming segera mengangguk setuju. Jadi mereka mendarat di cekungan kecil yang dikelilingi oleh tebing di semua sisi dan bersembunyi di sebuah gua kecil di bawah tebing. Rekan magang senior, apakah hujan korosif sering terjadi? Liu Ming bertanya setelah menyeka pakaian basah. Beberapa lubang seukuran ibu jari telah terkorosi pada pakaian itu. Hujan korosif semacam ini tidak umum di jalan hantu jahat. Ini biasanya terjadi sekali setiap beberapa bulan, tetapi akan berlangsung selama beberapa hari pada suatu waktu, jadi lebih baik untuk menghindarinya. Saya telah mengunjungi gua ini sebelumnya. Sepertinya kita perlu tinggal di sini selama beberapa hari, jadi sebaiknya kita masuk dan menjelajahinya dulu. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Lagi pula, ada banyak hal baik di jalan hantu jahat. Pemuda kurus menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Liu Ming.
Baik, setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk menjelajahi gua. Pintu masuk gua terbentuk secara alami. Itu dibentuk oleh batu gunung hitam muda. Setelah berjalan selama 30 meter, mereka tidak bisa melihat apapun di dalam gua. Pria muda kurus itu mengerutkan kening, lalu dia mengeluarkan batu bulan seukuran telur dengan lampu hijau. Begitu objek ini muncul, cahaya lembut menerangi seluruh gua. Bahkan kedalaman rumah gua terlihat jelas. Hati-hati, karena jalan hantu jahat penuh dengan yin-qi dan makhluk-makhluk hantu itu pandai bersembunyi. Jadi meskipun mereka sangat dekat, terkadang sulit untuk menemukan jejak mereka dengan mudah. Pemuda kurus itu mengingatkan. Setelah Liu Ming mengangguk padanya, mereka berjalan perlahan menuju kedalaman gua. Kedalaman gua itu tidak seluas terowongan. Liu Ming dan murid kurus itu sama-sama bersandar di sisi mereka, menempel di sisi gua, sambil memperhatikan situasi sebelum dan sesudahnya. Gua ini sangat sempit dan panjang. Setelah berjalan selama belasan menit, mereka masih belum sampai pada akhirnya, yang membuat Liu Ming waspada. Dalam keadaan normal, semakin dalam sarang dibangun, semakin mudah beberapa biskin peringkat tinggi atau makhluk hantu muncul. Saat Liu Ming berpikir, suara terkejut Xier datang dari telinganya. Tuan, untuk beberapa alasan, saya benar-benar dapat merasakan bahwa sekelompok makhluk hantu mendekat ke sini, dan jumlahnya tidak sedikit. Liu Wu tercengang oleh pengingat itu. Dia diam-diam melepaskan pikiran surgawi ke depan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi setelah berpikir sebentar, dia dengan tenang mengetuk tas kulit di pinggangnya, dan gas hitam masuk ke dinding batu di sampingnya. Setelah mereka berjalan lebih dari ratusan meter ke depan, pemuda kurus itu tiba-tiba berhenti, dan Liu Ming, yang berada di belakangnya, secara alami juga berhenti. Karena ada aula batu redup dengan area yang luas muncul. Di tanah, ada beberapa bunga spiritual seukuran telapak tangan ungu muda yang terjalin dengan tanaman merambat ungu berukuran bersenjata. Ini adalah, Liu Ming tidak bisa membantu bertanya dengan beberapa keraguan. Ini adalah jenis makanan yang disukai makhluk hantu, bunga prisma ungu, tapi bunga ini hanya bisa tumbuh di bebatuan terbuka. Umumnya, tidak mungkin menemukannya di kedalaman gua seperti itu, kecuali, wajah pemuda kurus itu berubah muram, lalu dia membuang batu bulan lagi. Saat lampu hijau melintas di udara, aula batu sepenuhnya diterangi. Di dinding batu ke segala arah, ada ratusan kelelawar abu-abu menempel di sana. Ini adalah kelelawar hantu. Ketika pemuda kurus melihat pemandangan ini, dia langsung kehilangan suaranya. Kelelawar hantu ini benar-benar berbeda dari kelelawar kulit binatang yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya. Masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan sepasang mata hijau zamrud penuh aura. Hampir pada saat yang bersamaan, terdengar suara meringkik, ratusan kelelawar hantu merentangkan sayapnya dan berlari ke arah mereka. Tidak, kelelawar hantu ini memiliki tubuh yang kokoh seperti besi, dan darah mereka sangat beracun. Tempat sempit seperti itu tidak menguntungkan bagi kita. Kita harus lari. Pria kurus itu berkata dengan panik, dan dia akan terbang mundur. Rekan magang senior tidak perlu panik. Liu Ming berkata dengan ringan. Begitu dia berbicara, ada suara gemuruh yang keras di dalam gua. Dinding batu di kedua sisi tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah hancur dalam sekejap. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan melayang dalam sekejap. Pukul, sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari tanah. Kerikil di mana-mana segera berputar dan berubah menjadi aliran batu bergulir yang mengalir langsung ke kawanan kelelawar yang berlawanan. Ada ledakan suara menusuk yang teredam. Aliran batu menembus kelelawar hantu abu-abu secara langsung seperti pisau tajam. Udara hitam dan kerikil saling terkait, dan darah berceceran. Dalam suara mendesis, batu-batu yang disentuh oleh darah kelelawar hantu meleleh seperti es batu, tetapi dengan pasokan batu yang terus-menerus, mereka tidak terpengaruh oleh dampaknya sama sekali. Bab 1003, Kota Cahaya Emas. Hanya dalam 8 detik, anggota tubuh kelelawar hantu yang terputus jatuh ke tanah. Kelelawar hantu yang tersisa melihat situasinya tidak baik. Setelah berputar-putar di udara, mereka melarikan diri menuju pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, mereka melarikan diri sepenuhnya. Pemuda kurus itu secara alami tercengang. Pada saat ini, gas hitam menggulung dari tanah, dan seorang gadis berbaju tule hitam keluar. Itu adalah Xier. Tuan, Xier benar-benar membiarkan setengah dari kelelawar hantu melarikan diri.
Xier membungkuk sedikit pada Liu Ming. Jangan khawatir, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah Liu Ming berkata dengan ringan, dia menepuk pinggangnya dan Xier berguling kembali ke dalam tas pemulihan jiwa. Saya tidak menyangka bahwa hewan peliharaan spiritual Junior Fellow Apprentice Liu dapat berubah, dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dapat mengalahkan begitu banyak kelelawar hantu hanya dengan satu gerakan. Kelelawar hantu ini tidak hanya sangat sulit untuk dihadapi, tetapi tidak ada bahan berharga pada mereka. Racun mereka bahkan dapat menghancurkan senjata spiritual. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan melawan makhluk hantu ini. Pemuda kurus itu sadar kembali dan menatap tas kulit Liu Ming dengan takjub. Dia jauh lebih antusias sebelumnya. Meskipun Liu Ming sekarang dikenal sebagai murid batin nomor 1, bagi murid yang telah meninggalkan sekte selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, nama Liu Ming masih asing baginya. Makhluk hantu Evil Ghost Wei benar-benar menarik. Liu Ming mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tahu lebih banyak tentang situasi di sini. Di waktu berikutnya, mereka mencari di seluruh gua, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa lagi. 2 hari kemudian, hujan korosif akhirnya berhenti. Mereka segera meninggalkan gua dan terus terbang ke arah kota cahaya emas. Setelah bergegas selama 2 hari, sebuah kota megah akhirnya secara bertahap muncul di bidang penglihatan Liu Ming. Rekan muda magang Liu, ini adalah kota utama di Jalan Hantu Jahat tempat para murid sekte Tai King tinggal, kota cahaya emas. Pemuda kurus itu menunjuk ke kota di depannya dan berkata begitu. Dalam perjalanan, mereka sudah bertukar nama satu sama lain, dan mereka secara alami jauh lebih dekat. Pemuda kurus ini, bernama Yue Qi, adalah murid dari mistik Jadepik. Dia memasuki jalan hantu jahat untuk mempertajam dirinya dan menemukan kesempatan untuk maju ke negara pelet nyata. Sudah 39 tahun, tetapi dia belum bisa melakukannya. Pada saat ini, Liu Ming melihat dari kejauhan ke arah yang ditunjukkan oleh Yue Qi. Kota cahaya emas ini luar biasa dan mencakup area sekitar 30 mil. Lebih tepat menyebutnya benteng daripada kota. Seluruh kota dibangun dari semacam batu hitam, dan tembok di semua sisi tingginya lebih dari 300 meter. Di tengah kota, sebuah menara putih terlihat di kejauhan. Itu selusin meter lebih tinggi dari tembok kota. Bola cahaya keemasan samar berada di atas menara, menerangi seluruh kota dengan cahaya keemasan samar. Melihat dari kejauhan, kota itu tampak bermandikan cahaya keemasan. Ini mungkin alasan mengapa kota itu disebut kota cahaya emas. Di tembok kota, ada pembudidaya berpatroli bolak-balik dari waktu ke waktu. Ada menara kecil setiap puluhan meter jauhnya. Di atas menara ada panah raksasa dengan ukuran yang luar biasa. Setiap baut logam panjangnya beberapa meter. Baut itu juga memancarkan cahaya kekuatan spiritual yang samar. Dengan panah besar seperti itu, bahkan pembudidaya periode kristalisasi akan binasa di bawah satu pukulan. Ada lubang di mana-mana di dinding luar kota, yang tampaknya merupakan jejak yang ditinggalkan oleh serangan kuat seseorang. Meskipun beberapa tempat telah diperbaiki, banyak retakan panjang masih terlihat. Dapat dilihat bahwa Yue Qi benar tentang serangan panik dari pasukan hantu. Situasi sebenarnya bisa lebih buruk. Di langit yang tinggi di dekat seluruh kota, masih banyak bintik hitam yang berputar-putar dari jauh dan dekat. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka seharusnya adalah burung hitam yang memantau pergerakan di sekitarnya. Kota cahaya emas ini benar-benar dipertahankan dengan baik. Liu Ming mengangguk dan berkata setelah melihat ke belakang. Tentu saja, ikut denganku ke kota dulu. Semua murid sekte yang datang ke jalan hantu jahat untuk pertama kalinya harus pergi ke kota untuk mendaftarkan nama mereka, kemudian para penatua di atas akan memberikan tugas. Yue Qi terbang menuju gerbang kota, dan Liu Ming mengikutinya. Ketika mereka masih lebih dari beberapa ratus meter dari gerbang kota, 5 pembudidaya yang mengenakan baju besi hijau terbang keluar dari tembok kota dan menyapa mereka. Berhenti di sana. Para pembudidaya ini berdiri lebih dari 30 meter jauhnya. Pemimpin setengah baya melepaskan pedang yang berat, menunjuk ke arah mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Yue Qi memberi Liu Ming petunjuk, dan mereka berhenti. Liu Ming memindai mereka dengan pikiran surgawi. Semuanya berada di tahap kristalisasi selanjutnya. Pemimpin parubaya itu bahkan adalah seorang pembudidaya negara pelet Sudo. Semuanya, aku dari tim pertama Golden Light Army, Yue Qi. Ini adalah tanda identitas saya. Yang di belakang adalah murid baru,
Liu Ming, dari Valen Serene Peak. Saya membawanya untuk melapor ke kota. Seperti yang Yueki katakan, dia melewati sebuah token hitam. Liu Ming juga mengeluarkan token sekte dan menyerahkannya kepada beberapa orang di bawah sinyalnya. Pemimpin Parubaya dengan hati-hati melihat token mereka, dan kewaspadaan di wajahnya akhirnya memudar. Setelah mengembalikan token, dia melambai pada orang-orang di belakangnya. Seorang kultivator muda segera terbang keluar, mengeluarkan cermin abu-abu, dan menembakkan sinar yang menyelimuti Liu Ming dan Yueki. Liu Ming mengerutkan kening, tetapi melihat bahwa Yueki tidak melawan, dia juga tidak melakukan apa-apa, membiarkan sinar cahaya menyelimuti mereka. Energi yang agak panas ditransmisikan dari berkas cahaya, dan dengan cepat berkeliaran di sekitar tubuhnya. Cermin Yin tidak bereaksi. Mereka seharusnya baik-baik saja. Kultivator muda menyingkirkan cermin dan berkata. Baru kemudian kultivator Parubaya itu mengangguk lega. Setelah menangkupkan tinjunya pada Liu Ming, mereka terbang kembali ke tembok kota. Orang-orang ini semua adalah murid yang berpatroli dari tim kedua kota Cahaya Emas. Karena ada kasus tentara hantu berubah menjadi pembudidaya kami dan menyusup ke kota Cahaya Emas beberapa waktu lalu, penyelidikan para pembudidaya yang memasuki kota ini sangat ketat. Cermin Yin dibuat khusus untuk mengidentifikasi makhluk hantu. Yueki mendarat di tanah sambil menjelaskan. Tim pertama dan tim kedua adalah, Liu Ming bertanya dengan ragu. Haha, ini salahku. Saya lupa memberitahu Junior Fellow Apprentice Liu tentang tentara cahaya emas kami. Ada 3 tim dalam Golden Light Army ini, yaitu tim pertama, tim kedua, dan tim ketiga. Setelah pendaftaran, Anda harus memilih salah satu dari 3 tim. Kemudian, setiap 3 tahun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengubah tim. Yueki menjelaskan sambil tersenyum saat dia berjalan menuju gerbang kota. Jadi, 3 tim ini memiliki pembagian kerja masing-masing, kan? Liu Ming berjalan berdampingan dengan Yueki sambil bertanya. Rekan muda magang Liu benar. Tim pertama ini adalah kekuatan utama tentara cahaya emas. Hal ini terutama bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh tingkat atas, dan mereka juga harus berpatroli dan bertarung dengan makhluk hantu yang kuat. Faktor risiko adalah yang tertinggi di tim ini. Namun, secara relatif, ini memberikan peluang tertinggi untuk maju ke Real Pellet State dan hadiahnya juga paling murah hati. Tim kedua adalah garnisun di sini, terutama bertanggung jawab atas pertahanan dan patroli kota Cahaya Emas. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kota satu langkah. Dibandingkan dengan tim pertama, faktor risikonya secara alami jauh lebih kecil. Adapun tim ketiga, relatif gratis, terutama bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan setelahnya. Banyak orang terutama datang untuk beberapa materi spiritual yang unik ke tempat ini. Beberapa orang yang menempa senjata, memperbaiki eliksir, dan menempa jimat di kota juga termasuk dalam tim ini. Secara umum, pendatang baru yang memasuki tempat ini terlebih dahulu akan memilih tim ketiga agar terbiasa dengan lingkungan di sini. Setelah 6 tahun, mereka akan bergabung dengan garnisun untuk mengasah keterampilan mereka. Pada tahun ke-9, mereka akan melamar tim utama. Yueki menjelaskan tempat ini kepada Liu Ming secara rinci. Saat berbicara, mereka sudah tiba di gerbang kota. Mereka baru saja diperiksa oleh para murid yang berpatroli, jadi para murid yang menjaga gerbang kota hanya melihat tanda identitas mereka dan membiarkan mereka masuk ke kota. Begitu Liu Ming memasuki gerbang kota, dia mengangkat alisnya. Yin Qi, yang ada di mana-mana di jalan hantu jahat, tiba-tiba menjadi tipis. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan roh sebagai gantinya. Dia melirik cahaya keemasan yang tersebar dari langit, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bagian depan gerbang kota adalah jalan lebar beberapa meter. Deretan bangunan batu hijau dibangun di kedua sisi. Gayanya sama dengan tembok kota. Mereka tampak kasar dan padat tetapi tidak cantik. Hanya sedikit orang yang terlihat di kota, tampak agak sepi. Di sisi jalan, ada beberapa toko dan kios sederhana setelah setiap jarak tertentu, yang menambahkan sedikit popularitas ke tempat ini. Yueki jelas sangat akrab dengan situasi di sini. Dia berjalan cepat menuju menara. Liu Ming mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, mereka sampai di menara pusat kota Cahaya Emas. Saat jarak semakin dekat, Liu Ming bisa dengan jelas merasakan keagungan menara di depannya.
Seluruh menara dibangun dari batu giok putih yang tidak diketahui, dan setiap inci diukir dengan pola roh yang sangat detail. Bagian atas menara menembus langsung ke langit. Tingginya lebih dari 600 meter. Lusinan pintu masuk besar dan kecil diukir dari menara seperti sarang lebah. Orang-orang samar-samar terlihat bergerak di dalam. Menara ini adalah pusat utama kota cahaya emas, dan sebagian besar tetua senior juga ada di menara ini. Junior Fellow Apprentice Liu, Anda datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini, yang tinggal di puncak menara adalah Grandmaster negara bagian mistik dari sekte kami. Yueki menunjuk ke tingkat tertinggi menara dan berkata dengan misterius. Liu Ming mendongak dan melihat bahwa bagian tertinggi dari menara diselimuti cahaya menyilaukan dari bola cahaya keemasan di atas, dan dia tidak bisa melihat situasi sama sekali. Itu benar-benar tampak misterius. Bab 1004, Pasukan ke-7. Mereka berdua terbang masuk melalui pintu masuk yang lebar di bagian bawah menara dan sampai di aula yang terang. Aula itu cukup kosong. Ada beberapa pilar batu tebal yang menopang bagian atas. Ada platform batu berbentuk lengkung bundar di tengah aula, dua pembudidaya yang mengenakan kostum sesepuh sekte Taikings sedang duduk di dalamnya. Ketika mereka mendengar langkah kaki, mereka menoleh. Liu Ming terkejut. Satu dari dua tetua adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin, dan yang lainnya adalah anak laki-laki. Itu adalah tetua puncak awan Zamrud, Hao Yue Tongzi, yang dia temui beberapa kali. Hao Yue Tongzi terkejut saat melihat Liu Ming. Murid Yueki menyapa dua tetua. Yueki tidak memperhatikan perubahan ekspresi Liu Ming dan Hao Yue Tongzi saat dia membungkuk. Liu Ming menyapa dua tetua. Wajah Liu Ming dengan cepat kembali normal, dan dia membungkuk kepada mereka. Ternyata Nephew Disciple Yue, tidak perlu sopan. Pria parubaya berwajah dingin itu berkata dengan ringan. Keponakan murid Liu, saya tidak berharap Anda datang ke jalan hantu jahat ini. Apakah Anda di sini untuk berlatih? Hao Yue Tongzi berdiri sambil tersenyum. Melihat situasi ini, Yueki dan pria parubaya berwajah dingin menunjukkan sedikit kejutan. Ya, murid itu sekarang menghadapi hambatan, dan saya datang ke sini untuk mencari kesempatan. Liu Ming berkata dengan tangannya. Saya ingat bahwa murid keponakan Liu berlatih teknik hantu. Cara hantu jahat ini tepat bagi Anda untuk mengasah kultivasi Anda. Hao Yue Tongzi mengangguk setuju. Oh, jadi saudara Hao Yue mengenali murid ini. Pria parubaya berwajah dingin itu berkata dengan mata berbinar setelah mendengar percakapan mereka. Saudara Gu, kamu telah menjaga jalan hantu jahat selama hampir 100 tahun, jadi kamu tidak tahu banyak tentang dunia luar. Murid keponakan Liu baru memasuki pintu dalam beberapa dekade yang lalu, tetapi dia benar-benar mendapat gelar murid pertama dari sekte dalam. Bahkan Master Sekte penuh pujian untuknya. Hao Yue Tongzi berkata dengan sedikit senyum. Oh, ternyata Anda adalah murid yang mendapat peringkat 1 di konvensi Tianmen. Saya telah mendengar orang berbicara tentang Anda. Pria berwajah dingin itu menatap Liu Ming dengan sedikit terkejut. Yueki juga penuh kejutan. Dalam perjalanan ke sini, meskipun dia merasa bahwa kekuatan Liu Ming luar biasa, dia tidak berharap dia memiliki reputasi yang begitu besar di sekte tersebut. Penatua terlalu memuji, aku benar-benar tidak layak mendapatkan gelar itu. Liu Ming membungkuk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu adalah satu teratas di konvensi Tianmen, tidak perlu tes kekuatan biasa. Mengenai perbedaan antara tim 3 Golden Light Army, Yueki seharusnya sudah menjelaskannya padamu. Tim mana yang ingin Anda ikuti? Pria parubaya berwajah dingin itu bertanya perlahan. Saya ingin bergabung dengan tim pertama. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia melepas token murid dari pinggangnya dan menyerahkannya. Yueki melirik Liu Ming, tapi Liu Ming mengabaikannya. Keponakan murid Liu, apakah kamu yakin? Bahkan jika Anda tidak lemah, jalan hantu jahat ini berbeda dari dunia luar. Saya masih menyarankan Anda bergabung dengan tim kedua untuk mengenalnya terlebih dahulu. Hao Yue Tongzi mengerutkan kening dan mengingatkan. Terima kasih kepada Penatua Hao Yue atas kebaikannya, tetapi saya telah mengambil keputusan. Saya berharap guru junior dapat memenuhi keputusan saya. Liu Ming menjawab dengan tegas. Meskipun Yueki sudah mengatakan dalam perjalanan ke sini bahwa yang terbaik bagi murid baru untuk memulai dengan tim ketiga atau kedua untuk membiasakan diri dan beradaptasi dengan situasi di sini, maka dia dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim pertama. Tapi betapa berharganya waktunya sekarang.
Dia tidak ingin menghabiskan 6 tahun dengan sia-sia, ditambah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, itu sebabnya dia membuat permintaan seperti itu. Pria parubaya berwajah dingin itu menatap Liu Ming dalam-dalam. Setelah berbicara dengan Hao Yue melalui transmisi suara, dia mengambil token yang diberikan oleh Liu Ming, mengeluarkan buku giok, meliriknya dan berkata, "Karena keponakan murid Liu cukup percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Sekarang skuad ketujuh di tim pertama tidak memiliki wakil kapten, mengapa kita tidak membiarkan murid keponakan Liu mengambil posisi itu?" Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Yue Qi dan Hao Yue Tongzi sedikit terkejut. Bisakah tetua menjelaskan kepadaku tentang situasi pasukan ketujuh? Liu Ming tergerak setelah melihat ekspresi Hao Yue Tongzi dan Yue Qi. Bahkan jika murid keponakan Liu tidak bertanya, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Jumlah murid yang berada di atas periode kristalisasi adalah sekitar 300 orang. Sekitar setengah dari mereka terkonsentrasi di tim utama. Skuad ketujuh adalah pasukan paling elit dari tim pertama, dan mereka melakukan misi yang sangat berbahaya dengan kemungkinan kematian yang sangat tinggi. Hao Yue Tongzi menjelaskan, murid akan mendapatkan hadiah dan poin kontribusi untuk melakukan setiap misi di jalan hantu jahat. Mereka juga akan mendapatkan berbagai materi spiritual berharga yang istimewa di sini. Semakin banyak misi berbahaya yang mereka lakukan, semakin banyak hadiah yang mereka dapatkan. Kekuatan keponakan murid Liu tinggi, dan tujuan Anda datang ke sini adalah untuk mempertajam kultivasi Anda untuk menemukan peluang terobosan, sehingga tim ketujuh secara alami paling cocok. Pria berwajah dingin itu melirik Hao Yue Tongzi dan berkata dengan ekspresi tenang. Oh, kalau begitu muridnya hanya akan mengikuti pengaturan Penatua Gu. Liu Ming merenung sejenak, lalu dia setuju. Sangat bagus, jika kamu adalah murid pertama dari pintu dalam, aku akan kecewa jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, aku akan sangat kecewa. Pria parubaya berwajah dingin itu menunjukkan kekaguman untuk pertama kalinya, dan dia mengguncang token Liu Ming di buku giok. Setelah kilatan lampu hijau pada buku giok, itu kembali normal lagi. Pria parubaya itu mengeluarkan token hitam lain dan jimat penyimpanan untuk Liu Ming, menjelaskan. Ini adalah tandamu di sini. Itu diukir dengan pesona unik dari Sekte Taiking. Setelah Anda menjatuhkan darah Anda di atasnya dan memperbaikinya, misi akan diberikan melalui token ini. Jimat penyimpanan ini memiliki pakaian tentara cahaya emas dan beberapa informasi tentang jalan hantu jahat yang dikumpulkan oleh sekte kami. Bacalah dengan saksama setelah Anda kembali, itu pasti akan membantu Anda dalam tindakan Anda di masa depan. Petik 2. Liu Ming mengambil token dan jimat penyimpanan, menyimpannya dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, junior masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada yang lebih tua. Kakak senior Wu dari puncak saya datang ke jalan hantu jahat untuk berlatih di tahun-tahun awal, tetapi tidak ada berita sejak itu. Saya mendengar bahwa dia menghilang selama misi. Bolehkah saya tahu apa yang sedang terjadi? Hao Yue Tongzi dan pria parubaya berwajah dingin itu tercengang. Mereka saling berpandangan tanpa berbicara. Melihat ini, hati Liu Ming sedikit tenggelam. Yue Qi menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, Hao Yue Tongzi menghela nafas dan berkata perlahan. Masalah ini cukup rumit, dan kami belum menemukan jawabannya. Kami seharusnya tidak memberitahu murid biasa seperti Anda, tetapi karena murid keponakan Liu berasal dari puncak yang sama dengan Xiao Wu, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, Sekte menerima laporan bahwa makhluk hantu muncul di dataran hantu surgawi di barat laut, jadi kami mengirim pasukan kecil untuk memeriksanya. Keponakan murid Xiao Wu ada di tim. Ada 3 pembudidaya negara pelet Sudo dan pemimpin negara pelet nyata dalam pasukan. Tapi tidak ada kabar setelah mereka pergi. Kami telah mengirim orang lain untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bahkan tidak ada jejak pertempuran. Jadi, masalah ini telah menjadi misteri. Xiao Wu dan pasukannya menghilang begitu saja. Hao Yue Tongzi menghela nafas. Liu Ming mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mendengarkan kata-kata Hao Yue Tongzi, Xiao Wu dan yang lainnya kebanyakan mati. Terima kasih guru junior telah memberitahu saya ini. Saya sangat senang. Liu Ming menghela nafas pelan dan menangkupkan tinjunya. Tidak ada berita belum tentu merupakan hal yang buruk.
Keponakan murid Liu tidak perlu terlalu khawatir. Kami masih menyelidikinya. Kami akan memberitahu Anda jika ada hasilnya di masa depan. Hao Yue Tongzi berkata setelah memikirkannya. Liu Ming hanya bisa berterima kasih lagi dengan senyum masam. Yue Qi, bawa keponakan murid Liu ke kediaman tim pertama dan jelaskan beberapa hal lain secara rinci. Hao Yue Tongzi memerintahkan Yue Qi, yang berada di sampingnya. Ya, pemuda kurus itu membungkuk, dan dia dengan cepat melangkah keluar bersama Liu Ming. Hao Yue Tongzi merasa rumit melihat Liu Ming pergi. Meskipun Liu Ming memasuki sekte Taiking selama beberapa dekade, dia diam-diam masih menyesalinya sampai sekarang. Jika dia bertahan dan membawa Liu Ming ke puncak awan zamrud, kehormatan mengolah murid batin pertama mungkin akan jatuh di kepalanya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Aduh, Hao Yue Tongzi menghela nafas dalam hati. Saudara Hao Yue tampaknya sangat menyukai murid ini. Pria parubaya berwajah dingin, yang baru saja diam, tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Hehe, murid ini ada hubungannya dengan Liu Yin yang telah menghilang di sini saat itu. Dia juga dianggap sebagai keturunan dari puncakku, jadi aku harus merawatnya dengan baik. Hao Yue Tongzi menjawab tanpa komitmen. Bukankah keturunan Liu Yin seorang gadis bernama Long Yanfei? Mengapa ada Liu Ming yang lain? Saya belum kembali ke sekte selama hampir 100 tahun, jadi tolong beritahu saya tentang itu. Pria parubaya berwajah dingin itu tergerak. Ceritanya panjang. Setelah meninggalkan menara, Yue Qi membawa Liu Ming ke kiri kota, dan dia berkata dengan sangat antusias. Rekan muda magang Liu, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda adalah murid batin pertama di sekte ini. Tolong jaga aku di masa depan. Petik 2. Ini semua dipuji oleh orang-orang di luar. Anda tidak bisa menganggapnya serius. Murid batin yang kuat jarang tinggal di sekte. Mereka biasanya bepergian keluar untuk mencari kesempatan untuk maju. Jangan menyebut mereka, ada juga banyak murid di kota cahaya emas yang lebih kuat dariku. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata. Sementara mereka berbicara, mereka mendarat di persimpangan jalan di kota. Di kedua sisi jalan terdapat bangunan rumah gua bergaya halaman. Setiap bangunan memiliki nomor seri yang tergantung di depan pintu. Tempat tinggal di kota juga dibagi menurut 3 tim. Area ini adalah tempat tinggal orang-orang dari tim pertama. Kediaman saudara Liu ada di sini. Yue Qi berkata dengan santai kepada Liu Ming, lalu dia melihat sekeliling, menunjuk ke pintu yang bertuliskan, jalan pertama nomor 7, dan berkata. Liu Ming melihat lingkungan di sekitar rumah gua dan sedikit mengangguk. Tempat itu dianggap sepi. Saudara Liu, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani selanjutnya. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang mengunjungi saya di rumah gua First Street No. 9. Yue Qi mengucapkan selamat tinggal setelah tugasnya selesai. Oke, terima kasih Brother Yue karena telah menemaniku di sepanjang jalan. Sampai ketemu lagi. Liu Ming berterima kasih padanya. Setelah mereka mengobrol beberapa kata, mereka berpisah. Bab 1005, Tes Kekuatan. Setelah menonton Yue Qi pergi, Liu Ming mengeluarkan token hitam, menilainya sebentar dan meludahkan setetes darah di atasnya. Lapisan cahaya hitam samar tiba-tiba muncul di token, dan seberkas cahaya diluncurkan di pintu rumah gua. Kakak, pintu rumah gua terbuka perlahan, Liu Ming menyimpan token dengan sedikit senyum dan melangkah masuk. Suara dari luar tidak terdengar sama sekali. Setelah beberapa langkah, dia memasuki aula berbentuk silinder. Liu Ming melihat sekeliling dengan terkejut. Pusat rumah gua adalah aula tengah, dikelilingi oleh beberapa kamar batu yang terpisah. Setiap pintu ditulis dengan jelas dengan kata-kata seperti emas, kayu, air, api, dan tanah. Ada 2 kamar batu tanpa kata di pintu. Jelas, ini adalah rumah gua tempat banyak orang tinggal bersama. Liu Ming mengeluarkan token identitas. Ada kata, emas, tertulis di belakang. Pada saat ini, pintu dengan kata, kayu, dibuka. Seorang wanita muda cantik dengan gaun merah menyala berjalan keluar. Segera setelah itu, pintu air, api dan tanah juga dibuka, 3 pembudidaya berjalan keluar. Ada seorang lelaki tua bungkuk, seorang lelaki kekar dengan tubuh bagian atas telanjang dan busur di belakang punggungnya dan seorang pemuda tampan. Liu Ming melirik mereka berempat dengan heran. Semuanya berada di negara pelet Sudo. Salah satu dari mereka beberapa kali lebih kuat dari Yue Qi.
Saya baru saja menerima pesan bahwa skuad kami memiliki wakil kapten. Itu pasti Tuan Kan. Wanita muda dengan gaun merah mengamati Liu Ming tanpa bersembunyi saat dia berkata begitu. Saat dia mengatakan itu, mereka berempat sudah berdiri dalam formasi yang setengah mengelilingi Liu Ming. Mereka melepaskan tekanan spiritual bersama untuk menekan Liu Ming. Saya Liu Ming dari Valence Serene Peak. Jika tidak ada murid baru kedua, maka itu adalah aku. Apakah Anda semua anggota regu ketujuh? Liu Ming maju selangkah dan berkata dengan tenang di bawah tekanan spiritual mereka. Dia sering bertarung melawan pembudidaya negara surgawi dalam ilusi, jadi bagaimana dia bisa terpengaruh oleh tekanan spiritual dari 4 pembudidaya negara pelet sudo? Pria tua bungkuk dan pria muda tampan sama-sama terkejut, dan mereka segera mendapatkan kembali tekanan spiritual. Liu Ming, saya pernah mendengar orang membicarakan nama ini sebelumnya. Anda tampaknya sangat populer di sekte dalam beberapa tahun terakhir. Hehe, siapa di antara kita yang tidak terkenal di sekte sebelumnya? Anda tidak perlu mencoba menekan kami dengan nama Anda. Wanita muda berbaju merah tidak menjawab pertanyaan Liu Ming, tapi dia bertanya. Saya di sini hanya untuk melatih kultivasinya. Saya tidak punya niat lain. Adapun wakil kapten ini, ditunjuk oleh para tetua. Namun, jika kalian pikir kalian lebih baik dari saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda menjadi wakil kapten. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak berniat menjadi wakil kapten, tetapi karena mereka semua sangat menakutkan pada pertemuan pertama, jadi dia tentu saja tidak akan sopan. Jika Anda ingin menjadi wakil kapten kami, Anda harus membuktikan dengan kekuatan Anda. Aku akan mengujimu dulu. Meskipun wanita muda dengan gaun merah adalah seorang kultivator wanita, dia memiliki temperamen yang paling berapi-api di antara mereka. Biarkan aku yang melakukannya. Pria kekar dengan busur merah menghentikan wanita muda itu, lalu dia meraih ke arah lengan Liu Ming dengan satu tangan. Pria kekar dengan busur merah sebenarnya adalah pembudidaya fisik yang langka. Liu Ming menggerakkan lengannya sedikit dan menghindari cengkeraman ini dengan mudah. Lalu dia memukul pria kekar itu dengan lengan busur merah dengan pisau tangan. Pria kekar dengan busur merah mencibir ketika dia melihat bahwa Liu Ming benar-benar melawannya dengan kekuatan fisik. Saat berikutnya, dua lengan bertabrakan dengan suara teredam. Pria kekar dengan busur merah hanya merasakan kekuatan besar datang dari lengannya, dan darahnya mendidih. Dia mundur selangkah karena kaget. Di sisi lain, Liu Ming masih berdiri di sana dengan tenang, tersenyum sedikit pada pria kekar itu. Tak satu pun dari mereka yang baru saja menggunakan kekuatan spiritual, dan mereka hanya menyerang dengan kekuatan fisik. Ketika tiga lainnya melihat ini, mereka tercengang. Mereka berempat telah bekerja sama dalam skuad ini untuk waktu yang lama, jadi mereka semua tahu kekuatan satu sama lain dengan sangat baik. Pria kekar dengan busur merah berasal dari Golden Top Peak, yang terkenal karena mengajar pembudidaya fisik. Dia adalah murid langsung dari Elder Zhang Mao. Meskipun dia bukan pembudidaya fisik terbaik dari negara pelet sudo di Tentara Cahaya Emas, dia setidaknya bisa berada di peringkat 5 teratas. Sekarang dia kalah dari Liu Ming di bidang yang paling dia kuasai, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Wajah pria kekar itu berubah suram. Dia mengambil napas dalam-dalam. Semburan suara berderak datang dari lengannya saat otot-ototnya membesar. Dia mengangkat satu lengan dan perlahan meninju ke arah Liu Ming. Semburan cahaya merah bisa dilihat di lengannya. Tidak ada embusan angin sedikit pun yang keluar dari tinjunya, tetapi angin itu mencapai Liu Ming dalam sekejap. Liu Ming sedikit mengernyit. Dia mengulurkan satu tangannya ke depan dan menahan pukulan itu, lalu 5 jarinya mengerahkan kekuatan dan dengan paksa menghancurkan cahaya merah pada pukulan itu. Terdengar suara teredam seperti pohon mati yang patah, lalu tidak ada respon setelah itu. Pria kekar dengan busur merah itu ketakutan. Dia tidak bisa menggerakkan Liu Ming sedikit pun seolah-olah dia sedang memukul air. Kelima jari itu menahan pukulan raksasa itu seperti cakar besi, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Petik 2. Pria kekar itu berteriak keras. Dia menginjak tanah dengan keras, dan cahaya merah meledak bersama dengan aliran udara tirani. Liu Ming hanya merasakan kelima jarinya bergetar. Dia hampir kehilangan kendali. Tapi saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Gas hitam tebal muncul dari telapak tangannya, dengan mudah membanjiri cahaya merah di tubuh pria berotot itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai.
Pria berotot dengan busur merah tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan bergegas ke arahnya. Setengah dari tubuhnya langsung lumpuh. Dia hanya berteriak, dan tubuhnya didorong ke udara. Saat hendak membanting ke dinding, lelaki tua bungkuk itu mengayunkan tongkat koral dan melepaskan lampu kuning untuk menahan lelaki kekar itu dengan busur merah. Liu Ming mengangkat alisnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Liu benar-benar kuat. Saya benar-benar yakin. Bibir lelaki tua bungkuk itu tertutup rapat, tetapi ada suara mendengung di perut bagian bawahnya, yang ternyata merupakan ventriloquism yang langka. Pria berotot dengan busur merah jatuh ke tanah pada saat ini. Dia terlihat sangat tidak enak dipandang. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritual untuk mengatur darah yang stagnan di tubuhnya. Saudara Liu, jangan salahkan kami. Kami tidak bermaksud provokatif. Kami hanya ingin melihat seberapa kuat Anda. Lagi pula, di jalan hantu jahat ini, ada bahaya di mana-mana. Jika kekuatan wakil kapten tidak baik, kita akan dalam bahaya. Sekarang tampaknya kekuatan Tuan Liu jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, jadi kami dapat yakin. Pemuda tampan itu mengeluarkan kipas lipat dan mengipasinya. Wanita muda dengan gaun merah mendengus setelah mendengar itu. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berotot dengan busur merah telah pulih dari benturan saat ini. Dia tidak bisa tidak melihat Liu Ming dengan sedikit kekaguman. Karena itu masalahnya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk acuh tak acuh. Mereka berempat juga menanggapi dengan ekspresi yang berbeda. Melihat ini, Liu Ming tersenyum sedikit dan melihat sekeliling untuk menilai rumah. Liu datang ke sini untuk pertama kalinya, jadi Anda mungkin tidak tahu tentang kami. Biarkan saya memberi Anda pengantar singkat. Skuad kami memiliki 6 anggota termasuk Anda. Kecuali pemimpinnya, kami berlima tinggal di rumah gua ini. Ruangnya cukup untuk kita semua, dan kita tidak akan saling mengganggu. Masih ada 2 kamar di sini, yaitu ruang tempa dan ruang alkimia. Semua orang dapat menggunakannya, tetapi kami tidak mahir dalam hal ini, jadi itu selalu menganggur. Pria tua bungkuk itu menjelaskan kepada Liu Ming dengan bicara perut. Saya mengerti. Liu Ming mengangguk, menyapa 4 lainnya, dan memasuki kamarnya. Di aula silinder, pria kekar itu juga kembali ke kamarnya setelah melihat Liu Ming memasuki ruangan. Xiao tampaknya dipermalukan karena kalah dari Liu Ming dalam hal kekuatan. Pemuda tampan itu menutup kipas dengan sekejap, menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan tertawa. Meskipun Liu Ming ini terlihat muda, reputasinya di sekte ini tidak kecil. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan tidak boleh diremehkan. Para tetua seharusnya memikirkannya dengan hati-hati ketika menunjuk sebagai wakil kapten. Kata lelaki tua bungkuk itu. Mari kita lihat seberapa baik dia tampil di misi selanjutnya. Wanita muda berbaju merah mendengus dingin dan kembali ke kamarnya. Pria tua bungkuk dan pemuda tampan itu saling memandang dan tersenyum pahit. Jelas, mereka sangat tidak berdaya tentang temperamen panas wanita itu. Setelah percakapan singkat, mereka juga kembali ke kamar masing-masing. Setelah Liu Ming masuk ke kamarnya, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ruangan itu cukup luas. Itu sekitar 60 meter. Ada beberapa kamar di dalamnya, termasuk kamar tidur, ruang rahasia, Pesona kedap suara juga dipasang dengan jelas di dinding, sehingga suara dari luar tidak terdengar. Liu Ming cukup puas dengan lingkungan di sini. Kata. Bab 1006, Inti Yin. TL, menambahkan bab lain untuk mencapai tujuan mingguan Patreon. Terima kasih atas dukungannya. Liu Ming memeriksa seluruh ruangan dan tidak menemukan kelainan, lalu dia mengeluarkan setumpuk susunan dis dan bendera formasi dan meletakkannya di sudut. Setelah beberapa saat, tirai cahaya hijau pucat menyelimuti seluruh ruangan. Setelah melakukan ini, Liu Ming menghela nafas lega sebelum berbaring di ranjang batu. Setelah melakukan perjalanan jauh ke jalan hantu jahat, meskipun dia tidak merasa sangat lelah, dia membutuhkan ruang yang tenang untuk memilah informasi yang relevan dalam pikirannya. Baik, setelah setengah jam, dia tiba-tiba berbalik dan duduk. Dia mengeluarkan jimat penyimpanan yang diberikan tetua kepadanya dan menghancurkannya. Beberapa item muncul di tanah dengan sekejap. Ada baju besi hijau tua, slip batu giok abu-abu, dan botol batu giok putih yang tidak mencolok. Liu Ming pertama-tama mengulurkan tangan untuk memeriksa baju besi itu.
Seragam Golden Light Army ini lembut dan ringan. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan aliran kekuatan spiritual murni ke dalam armor. Setelah kilatan hijau, baju besi itu sudah dikenakan di tubuhnya. Dia memindainya dengan Divine Dot dan mengerti bahwa ini adalah armor pertempuran defensif tingkat tinggi dengan kemampuan pertahanan rata-rata, tetapi bahan yang digunakan adalah atribut yang memiliki efek mengisolasi Yin Qi. Dalam lingkungan khusus ini, itu adalah baju besi yang cukup bagus. Ada logo Sekte Taiking di manset baju besi hijau, dan logo elang dari tim utama juga terukir di bagian belakang. Dia menggerakkan tubuhnya dengan baju besi hijau. Itu tidak mempengaruhi pergerakan tubuh sama sekali, jadi dia mengangguk puas. Dia kemudian memeriksa botol giok putih lagi dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin ramuan di dalamnya. Di sisi botol giok tertulis beberapa baris kata-kata kecil, yang menggambarkan tujuan ramuan ini. Pil penghilang yin, obat mujarab yang bisa mengeluarkan yin qi dari tubuh seseorang. Jalan hantu jahat penuh dengan yin qi. Meskipun jejak kontrak yang diberikan saat masuk ke sini memiliki efek secara otomatis menolak invasi yin qi masih akan menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perlu untuk meminum pil penghilang yin ini tepat waktu. Namun, pil penghilang yin ini agak berlebihan untuk Liu Ming. Dia berlatih teknik hantu, dan dia juga memiliki rahasia tulang neraka untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak khawatir tentang invasi yin qi. Setelah dia menyingkirkan pil penghilang yin, dia akhirnya mengambil slip batu giok dan meletakkannya di dahinya, membacanya dengan pikiran surgawi. Geser giok mencatat beberapa informasi dasar tentang kota cahaya emas, peta regional terdekat, dan beberapa situasi dari 3 sekte lainnya, tetapi sebagian besar slip giok masih menggambarkan tentara hantu dan makhluk hantu asli. Informasi ini paling dibutuhkan untuk Liu Ming. Setelah membaca selama 3 jam, dia telah menyelesaikan slip giok. Sepertinya situasi jalan hantu jahat ini jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan sebelumnya, gumam Liu Ming dengan sungguh-sungguh. Menurut pengantar pada slip giok, Golden Light City sebenarnya terletak di tepi gurun Yanfu yang berada di sebelah barat lembah Black Peak. Ada lebih dari selusin benteng kecil yang tersebar di sekitar kota dalam bentuk kipas, menutupi kota cahaya emas di tengahnya. Daerah itu hampir 10.000 mil. Jumlah total murid Sekte Taiking yang ditempatkan di kota cahaya emas untuk waktu yang lama sebenarnya sekitar 1.000, kecuali 300 murid dalam yang datang ke sini untuk mempertajam kultivasi mereka. Sebagian besar sisanya adalah murid yang ditempatkan yang dikirim oleh sekte dengan kekuatan mulai dari tahap menengah periode kondensasi hingga tahap awal periode kristalisasi. Itu terdiri dari para murid di bawah hukuman, murid luar yang lebih rendah dan murid-murid yang menerima misi pemberitahuan Xuan. Mereka tidak berafiliasi dengan 3 tim di sini. Selain itu, kekuatan dari 3 sekte lainnya terletak di timur, selatan dan belakang lembah Black Peak, mengelilingi lembah Black Peak di mana susunan teleportasi Evil Ghostway berada di tengah. Menurut informasi saat ini, daerah yang berpusat di lembah Black Peak, ditempati oleh 4 sekte besar hanyalah bagian kecil dari jalan hantu jahat. Bahkan ada banyak tempat tanpa label. Adapun tentara hantu dan makhluk hantu asli, meskipun Yueki telah menyebutkan mereka kepadanya dalam perjalanan ke Golden Light City, informasi di slip giok lebih rinci. Bahkan merekam penampilan dan kebiasaan beberapa ras. Liu Ming duduk diam sebentar, lalu dia pergi ke Golden Light City. Rumah gua para murid dari masing-masing tim menempati lebih dari 70% tanah di kota, jadi tidak ada yang istimewa di tempat-tempat ini. Liu Ming dengan cepat datang ke sudut barat laut kota cahaya emas, di mana ada toko-toko di kedua sisi dari beberapa jalan yang berliku. Sama seperti pasar normal, toko-toko di kedua sisi jalan adalah beberapa toko sederhana. Tidak ada banyak toko. Sebagian besar toko hanya memiliki seorang pembudidaya, yang tampaknya adalah penjaga toko, duduk di sana dengan malas. Pada saat ini, hanya beberapa orang yang berada di jalanan. Liu Ming melihat sekeliling dan berjalan ke toko berskala relatif besar dengan beberapa rak. Di belakang konter berdiri seorang wanita cantik dengan kemeja hijau. Dia tidak terlihat tua. Kultivasinya berada pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Dia harus menjadi murid batin yang secara khusus datang ke jalan hantu jahat untuk melakukan bisnis materi spiritual. Apakah Anda ingin menjual materi spiritual atau Anda membutuhkan yang lain? Kultivator wanita berdiri dan menyapa dengan hangat. Aku hanya melihat-lihat.
Anda tidak perlu melayani saya. Liu Ming berkata dengan santai, lalu berjalan ke rak samping untuk melihat-lihat. Ada banyak rumput spiritual, obat mujarab, beberapa senjata spiritual, jimat, del di rak. Semuanya biasanya barang biasa-biasa saja, tetapi harganya sedikit lebih mahal daripada di luar. Ini adalah ramuan untuk mempromosikan kultivasi. Liu Ming mengambil botol giok hijau di rak. Itu diberi label dengan pil esensi kuning. Ya, kultivator wanita dengan kemeja hijau datang segera setelah mendengar suara itu. Liu Ming mengangguk, melepas gabus dan menciumnya. Dia segera menunjukkan tatapan aneh. Semangat yang dipancarkan pil esensi kuning ini tipis. Tidak hanya itu jauh lebih rendah dari pil roh Yun, tetapi roh yang terkandung di dalamnya bahkan tidak sebagus pil kondensasi dingin yang dia haluskan. Tapi obat mujarab ini sebenarnya dihargai 500.000 batu roh per botol, hanya ada 10 pil di dalamnya. Harga ini tidak terbayangkan di benua langit tengah. Liu Ming memeriksa ramuan lainnya. Mereka semua adalah ramuan yang memulihkan kekuatan spiritual, meningkatkan kultivasi, dan menyembuhkan luka. Kualitasnya tidak memuaskan, tapi harganya keterlaluan. Apakah kamu akan membeli obat mujarab? Kultivator wanita dengan kemeja hijau bertanya dengan penuh harap. Tidak, Liu Ming menjabat tangannya. Dia sudah mengharapkan harga yang tidak masuk akal seperti itu. Di jalan hantu jahat, yin qi tebal dan roh langit dan bumi sangat tipis. Liu Ming telah memperhatikan dalam perjalanan ke sini bahwa terlalu banyak yin qi tercampur dalam roh langit dan bumi, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung. Di kota cahaya emas, roh hampir tidak bisa digunakan untuk berkultivasi. Tetapi jika seseorang keluar dari kota, dia harus mengandalkan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Untungnya, Liu Ming telah menyiapkan sejumlah besar ramuan sebelum datang ke Evil Ghostway. Itu sudah cukup untuk mendukungnya selama lebih dari 10 tahun. Ketika kultivator wanita berbaju hijau mendengar ini, dia tampak kecewa. Apakah kamu membawa semua ramuan ini bersamamu ketika kamu mengirimnya dari sekte? Liu Ming tiba-tiba bertanya. Apakah ini pertama kalinya kamu ke kota cahaya emas? Kultivator wanita dengan kemeja hijau menatap Liu Ming dengan heran dan bertanya. Ya, saya memang datang ke sini belum lama ini. Mata Liu Ming berkedip. Dia langsung mengangguk. Tidak heran, hanya beberapa eliksir yang menyembuhkan luka dan detoksifikasi yang dibawa olehku dari luar. Ramuan lain yang memulihkan kekuatan spiritual dan meningkatkan kultivasi disempurnakan dari materi spiritual di jalan hantu jahat. Meskipun khasiatnya tidak terlalu bagus, harganya selalu tinggi. Kultivator wanita dengan kemeja hijau berkata sambil tersenyum ketika mendengar bahwa Liu Ming adalah pendatang baru. Tidak heran kualitas ramuan ini sangat buruk, Liu Ming tercengang. Lingkungan khusus Evil Ghostway membuat ramuan yang memulihkan kekuatan spiritual sangat menuntut. Sayangnya, ketika saya datang dari luar, saya tidak tahu banyak tentang situasi di sini, jadi ramuan saya dijual beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya hanya bisa menjual beberapa eliksir yang lebih rendah. Kultivator wanita dengan kemeja hijau tersenyum pahit. Mendengar ini, Liu Ming terus menelusuri rak-rak terdekat. Dia tidak tertarik dengan jimat dan senjata spiritual itu. Setelah melihat sekeliling, dia mengarahkan pandangannya ke rak yang penuh dengan berbagai ramuan spiritual, bahan spiritual, tulang binatang, del. Ada juga beberapa benda berbentuk oval. Mereka memancarkan lingkaran cahaya hitam, yang membuatnya sedikit penasaran. Ini adalah inti yin yang diperoleh dengan membunuh hantu jahat dan binatang buas yin di sini. Mereka adalah spesialisasi dan hal yang paling berharga di tempat ini. Melihat ekspresi Liu Ming, pembudidaya wanita menjelaskan dengan sabar. Liu Ming mengangguk sedikit. Sebelum memasuki tempat ini, dia tahu bahwa inti yin adalah produk khusus di jalan hantu jahat dan memiliki berbagai kegunaan. Itu sangat langka di benua langit tengah. Banyak orang mengambil risiko untuk memasuki jalan hantu jahat untuk menemukan benda ini. Namun, di satu sisi, hanya makhluk hantu di atas Real Pellet State, yang merupakan kapten hantu, hanya akan memiliki inti yin. Di sisi lain, sebagian besar makhluk hantu ini sangat ganas. Sebagian besar dari mereka akan menghancurkan inti yin mereka sendiri sebelum mati, jadi sangat jarang menemukan inti yang lengkap. Setelah Liu Ming melihat sekeliling toko, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Senior, tolong tunggu sebentar. Karena Anda baru saja datang ke sini,
saya memiliki buku bergambar yang merekam berbagai ramuan dan materi spiritual di jalan hantu jahat. Mungkin Anda akan tertarik padanya. Dia menghentikan Liu Ming, mengeluarkan sebuah buku tebal dari rak di belakang, dan menyerahkannya kepada Liu Ming sambil tersenyum. Oh, ada yang seperti itu. Liu Ming tampak tertarik. Dia mengambilnya dan membacanya dengan kasar, dan sangat puas. Inilah yang dibutuhkan pendatang baru seperti dia. Saya ingin ini. Berapa banyak batu roh itu? Liu Ming mengambil beberapa pandangan sebelum menutup buku itu. Itu hanya sebuah buku. Itu tidak sebanding dengan batu roh, jadi anggap itu hadiah dariku. Jika senior mengumpulkan inti makhluk hantu atau materi spiritual di masa depan, Anda dapat menjualnya kepada saya. Saya bersedia membayar harga tinggi. Kultivator wanita dengan kemeja hijau berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Ming memandang kultivator wanita dari atas ke bawah, diam-diam menghela nafas pada keterampilannya yang pintar dalam berbisnis. Namun, dia tidak menyukainya, dan dia menyimpan buku itu. Bab 1007, Mangkuk Keberuntungan. Liu Ming tinggal di area perdagangan sampai bulan darah muncul di langit yang gelap, lalu dia kembali ke rumah gua. Dalam beberapa hari berikutnya, selain meditasi harian, ia menghabiskan sisa waktunya dengan berkeliaran di sekitar kota, mengobrol dengan beberapa pemilik toko. Dia secara bertahap memperoleh pemahaman awal tentang seluruh kota cahaya emas dan daerah sekitarnya. Setelah tes terakhir, dia dan 4 anggota regu ketujuh secara bertahap menjadi akrab. Lagi pula, di tempat yang kejam dan berbahaya seperti itu, orang kuat akan selalu mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Pada hari ini, dia sedang mengobrol dengan penjaga toko di toko kelontong, dan token di pinggangnya tiba-tiba berdengung dan memancarkan gelombang cahaya hitam, dan beberapa baris kata-kata kecil muncul di lampu hitam. Wajah Liu Ming berubah serius setelah membaca pesan itu, lalu dia segera berpamitan dengan penjaga toko, meninggalkan toko dan terbang kembali ke rumah guanya. Dia baru saja menerima pesan dari tingkat atas bahwa misi baru ditugaskan ke pasukan ketujuh. Ketika Liu Ming tiba di pintu rumah gua setelah setengah kolom dupa, 4 anggota tim ketujuh lainnya sudah berdiri di pintu. Kapten Liu, pria tua bungkuk dan pria muda itu tersenyum sedikit dan membungkuk pada Liu Ming. Wanita muda berbaju merah dan pria berotot dengan pita merah masih menyapanya meskipun mereka merasa canggung. Liu Ming tidak menganggapnya serius, mengangguk, dan hendak mengatakan sesuatu, lalu ada peluit dari belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat kilatan cahaya abu-abu mendarat tidak jauh dari mereka. Ketika cahaya abu-abu menghilang, seorang pria tinggi dan kurus muncul. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan wajahnya agak kuning, tetapi matanya cerah dan tajam. Semua orang sudah ada di sini, bagus. Pria jangkung dan kurus itu melirik mereka, dan tatapannya akhirnya mendarat di Liu Ming. Wajah Liu Ming bergerak sedikit. Orang ini adalah seorang kultivator tahap awal Real Pellet Stat. Cahaya abu-abu tadi adalah teknik pengendalian pedang yang paling dia kenal. Ketika mata mereka bertemu, pria jangkung dan kurus itu melepaskan niat pedang tajam dengan matanya. Mata Liu Ming tiba-tiba terasa sedikit kesemutan, dan dia juga melepaskan niat pedang yang menekan dengan kilat ungu dari tubuhnya. Kedua niat pedang bertabrakan di udara, dan embusan angin tak terlihat meletus dari ruang di antara mereka, lalu menghilang dengan cepat. Bagus. Anda harus menjadi wakil kapten yang baru diangkat, Junior Fellow Apprentice Liu Mingkan. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda benar-benar luar biasa. Pria jangkung dan kurus itu menarik tatapan tajamnya dan tersenyum. Rekan magang senior telah terlalu banyak memuji. Saya Liu Ming. Salam untuk Kapten Min. Cahaya ungu di tubuh Liu Ming memudar, dan dia menangkupkan tinjunya. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga mendengar tentang Kapten Regu ketujuh dari lelaki tua bungkuk itu, tetapi dia belum pernah bertemu langsung dengannya. Kapten negara pelet nyata biasanya tinggal sendirian di rumah gua. 4 lainnya tercengang oleh fakta bahwa Liu Ming mampu bersaing dengan pria jangkung dan kurus dari negara pelet nyata, dan evaluasi mereka terhadap Liu Ming naik ke tingkat lain lagi. Salam untuk Kapten Min. Keempatnya juga menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Tidak harus sopan. Anda dan saya berasal dari sekte yang sama. Kami bekerja bersama di sini dalam satu tim. Akan membosankan jika semua orang terlalu sopan. Pria bermarga Min itu berkata menggelengkan kepalanya. Mata Liu Ming berkedip,
pria bermarga Min ini memiliki kepribadian yang agak mirip dengan Qiu Longzi, keduanya terus terang. Karena semua orang ada di sini, mari kita potong kesopanan. Anda seharusnya sudah melihat pesan dari tingkat atas tadi. Kali ini, Sekte telah menugaskan pasukan kami tugas yang sulit. Pria bermarga Min itu berkata langsung. Liu Ming tampak acuh tak acuh, tetapi empat lainnya tampak sedikit aneh. Mereka semua telah melihat pesan misi tadi. Menurut pesan itu, sebuah benteng di depan Golden Light City dihancurkan oleh pasukan hantu. Isi dari misi ini adalah mencari survivor dan item penting di sana. Mereka berempat telah berada di jalan hantu jahat selama bertahun-tahun, jadi mereka tentu saja memahami bahaya dari misi ini. Benteng di luar kota cahaya emas lebih dekat ke kedalaman jalan hantu jahat. Pengaturan benteng depan terutama berfungsi sebagai peringatan dini terhadap serangan besar-besaran pasukan hantu. Inti dari benteng perbatasan adalah harta langka yang disebut mangkuk keberuntungan. Mangkuk ini bisa mengubah area kecil Yin Qi menjadi semangat yang dibutuhkan oleh pembudidaya manusia. Sangat penting bagi pembudidaya manusia untuk tinggal di jalan hantu jahat untuk waktu yang lama. Liu Ming mengetahui dalam beberapa hari terakhir bahwa gugusan cahaya keemasan di atas menara kota cahaya emas adalah mangkuk keberuntungan raksasa yang istimewa. Hal ini tidak mudah untuk dipaksakan, jadi tidak banyak di Golden Light Army. Setelah benteng dilanggar, pesona yang telah ditentukan sebelumnya akan dipicu, dan mangkuk keberuntungan akan secara otomatis dikirim kembali ke kota cahaya emas. Tapi kali ini, mangkuk keberuntungan itu sepertinya hilang entah kemana, bukannya dikirim kembali. Tujuan misi mereka kali ini adalah menemukan mangkuk keberuntungan yang hilang ini dengan cara apapun. Kali ini, benteng nomor 19 dibobol. Itu adalah yang terjauh ke dalam jalan hantu jahat, yang berjarak 100.000 mil dari kota cahaya emas. Itu juga merupakan medan pertempuran antara tentara hantu dan pembudidaya manusia. Semua orang tidak perlu khawatir. Mengingat bahaya misi ini, untuk memastikan tidak ada yang salah, tingkat atas juga mengirim pasukan ke-9 dan pasukan ke-10 untuk bekerja dalam misi ini bersama kami. Pria bermarga Min itu berkata. Empat lainnya lega mendengarnya. Kekuatan tempur 3 regu masih cukup kuat. Bahkan jika mereka bertemu pasukan hantu, mereka masih bisa melarikan diri tanpa korban jika mereka bekerja sama dengan baik. Skuad ke-9, hati Liu Ming pindah. Yue Qi yang membawanya ke sini sepertinya adalah anggota regu itu. Mungkin dia akan berpartisipasi dalam misi ini juga. Ini adalah manik penginderaan, yang dapat merasakan lokasi mangkuk keberuntungan dalam jarak 100 mil, kultivator bermarga Min. Segera, dia mengeluarkan 5 manik-manik seukuran ibu jari emas pucat dan membagikannya kepada Liu Ming dan 4 orang lainnya. Liu Ming menilai manik itu sedikit sebelum menyimpannya. Ayo pergi dan berkumpul di gerbang kota cahaya emas dengan 2 regu lainnya. Setelah pria bermarga Min mengucapkan sepatah kata, dia terbang menuju gerbang kota terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di gerbang kota, ada orang-orang yang menunggu di gerbang kota. Dilihat dari jumlah orang, seharusnya 2 tim lainnya sudah tiba. Liu Ming melirik kerumunan sambil tersenyum, dan Yue Qi juga menoleh sambil tersenyum. Kakak Zuo, kakakmu, maaf karena membiarkanmu terlambat. Pria bermarga Min mendarat dan tertawa terbahak-bahak dari kejauhan. Kapten Real Pelletstead dari 2 regu lainnya, satu adalah seorang lelaki tua dengan mata hijau, janggut panjang dan tubuh ramping dan yang lainnya adalah seorang pria kekar dengan wajah merah muda yang kuat. Yue Qi dan 3 pembudidaya Sudo Pelletstead lainnya berdiri di belakang lelaki tua dengan mata hijau, dan ada 4 di belakang lelaki kekar. Ada 16 pembudidaya di semua 3 regu. 3 negara pelet nyata dan 13 negara pelet Sudo adalah kekuatan yang sangat kuat dimanapun mereka berada. Belum lagi orang-orang ini adalah elit sekte, dan kebanyakan dari mereka telah tinggal di jalan hantu jahat selama lebih dari beberapa tahun. Mari kita tinggalkan obrolan santai untuk masa depan. Misi ini sangat mendesak. Sekarang semua orang telah tiba, ayo segera pergi. Pria tua bermata biru itu tampaknya memiliki hubungan damai dengan pria bermarga Min. Setelah berbicara dengan dingin, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Pria kekar itu cukup ramah. Dia menyapa pria bermarga Min. Dia melirik Liu Ming dengan rasa ingin tahu, lalu dia membuang muka dan memimpin anggota pasukannya ke gerbang kota. Pria bermarga Min itu tidak terganggu sama sekali. Dia memberi isyarat kepada Liu Ming dan yang lainnya untuk mengikuti.
Mereka datang ke gerbang kota dan menyerahkan tanda pengenal kepada para murid yang menjaga kota. Tentara cahaya emas umumnya sangat ketat dalam memasuki dan keluar dari gerbang kota. Anggota tim pertama umumnya tidak diizinkan meninggalkan kota tanpa misi. Setelah memeriksa token identitas dan mendaftar, Liu Ming dan yang lainnya meninggalkan kota cahaya emas. Langit yang suram menyelimuti kepala semua orang. Yin Qi yang kental mengalir dari hutan belantara membuat semua orang terlihat serius. Ayo bergerak. Dengan perintah 3 kapten, lampu melarikan diri muncul dalam 3 gelombang dan terbang ke kejauhan. Tujuannya adalah benteng nomor 19, di timur laut kota cahaya emas. Selusin lampu pelarian melesat di langit seperti meteor. Tiba-tiba, mata Liu Ming berkedip sedikit, dan dia mengeluarkan suara bingung. Setelah meninggalkan Golden Light City, semakin dia terbang ke depan, semakin padat Yin Qi di sekitarnya. Pikiran surgawinya juga sangat dibatasi. Liu Ming tahu bahwa pikiran surgawi akan dibatasi di jalan hantu jahat, tapi itu jauh lebih serius daripada yang dia pikirkan. Rekan muda magang Liu, Anda baru saja tiba di sini, jadi Anda belum tahu. Semakin dalam Anda masuk ke Evil Ghost Way, semakin padat Yin Qi. Qi yang kacau ini akan mengganggu pikiran surgawi. Itu masih baik-baik saja ketika kami berada di dekat kota cahaya emas. Ketika kami mencapai benteng No. 19, pikiran surgawi kami hanya dapat mendeteksi area sekitar beberapa mil saja. Yue Qi terbang mendekat dan menjelaskan sambil tersenyum setelah melihat kebingungan Liu Ming. Oh, jalan hantu jahat ini benar-benar penuh bahaya, Liu Ming mengerutkan kening. Jika kamu tinggal di sini cukup lama, kamu akan terbiasa. Yue Qi berkata sambil tersenyum. Lebih dari selusin orang melaju kencang tanpa suara. Karena batasan pikiran surgawi, mereka tidak berani pergi terlalu cepat. Jarak lebih dari 100.000 mil diperkirakan memakan waktu sehari semalam. Hati-hati, ada segerombolan lebah hantu. Pria tua dengan mata hijau di depan tiba-tiba mengingatkan. Liu Ming terkejut. Dia telah melihat pengenalan makhluk hantu ini dalam buku yang diperoleh dari pembudidaya wanita berbaju hijau. Itu adalah makhluk hantu sosial dengan kultivasi rata-rata, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Bab 1008, Pencarian. Tidak peduli mereka menggunakan pikiran surgawi atau mata untuk memeriksa, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kabut. Liu Ming melantunkan, dan riak hitam muncul di matanya. Lebah aneh di kabut merah berangsur-angsur menjadi jelas. Lebah memiliki tubuh yang keriput, dan ekor mereka memiliki sengatan tulang yang mengerikan. Lebah hantu ini terlihat cukup akrab, Liu Ming telah melihat banyak lebah miskin, tetapi lebah hantu ini penuh dengan aura jahat di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Dia sepertinya pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Ya, itu ada di dunia bawah sekte hantu Savage. Liu Ming tiba-tiba mengingatnya. Ketika dia masih kecil, di dunia bawah yang dibuka oleh Grandmaster Savage Ghost Sekte Liu Yin, ada juga spesies yang disebut lebah hantu. Mereka tampak persis sama dengan lebah hantu di depan, tetapi mereka memiliki ukuran yang lebih kecil. Setidaknya ada 10.000 lebah hantu. Kita harus cepat, jadi ayo kita kelilingi mereka. Kapten kekar dari pasukan ke-10 menyarankan. Yin Qi yang dipancarkan oleh lebah hantu ini tidak lemah. Bahkan jika mereka semua berada di atas negara pelet nyatap Suedo, masih perlu beberapa saat bagi mereka untuk melarikan diri. Yang lain mengangguk, dan mereka terbang melewati kawanan lebah dari atas. Kawanan lebah hantu juga menemukan mereka dan bergerak ke arah mereka dengan suara mendengung yang bergemuruh. Area yang dicakup oleh kawanan lebah hantu ini adalah beberapa hektar. Untungnya, lampu pelarian mereka lebih cepat daripada segerombolan lebah hantu. Mereka keluar sebelum pengepungan terbentuk. Fiuh, kita aman. Sekelompok besar lebah hantu benar-benar langka. Yue Qi melihat kembali ke kawanan lebah hantu dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat ini, lusinan lebah hantu merah yang lebih besar menyusul mereka dengan kecepatan kilat. Hati-hati, ini adalah jenderal lebah di gerombolan lebah hantu. Masing-masing sebanding dengan pembudidaya periode kristalisasi. Pria bermarga Min berteriak, lalu dia berbalik dan membuat gerakan pedang. Cahaya pedang abu-abu meledak dan berubah menjadi pedang raksasa. Itu berputar dengan cepat dan menyedot para jenderal lebah yang mendekat. Puf puf puf, para jenderal lebah hantu ini digiling menjadi debu oleh cahaya pedang yang berputar. Adegan ini membuat Liu Ming diam-diam terkejut.
Bahkan jika dia ingin melenyapkan begitu banyak lebah periode kristalisasi dalam sekejap, dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Meskipun pembudidaya ini bermarga min hanya pada tahap awal real pellet state, teknik pengendalian pedangnya tidak boleh diremehkan. Cepat, begitu banyak lebah yang terbunuh, aku khawatir itu menarik perhatian Ratu Lebah. Sama seperti semua orang sedikit tercengang, pria tua dengan mata hijau berkata dengan cemas. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, kicauan yang panjang dan tajam terdengar di kejauhan dari koloni lebah. Semua orang buru-buru mempercepat tanpa ragu-ragu. Kawanan lebah membuat suara gemuruh seolah-olah telah menerima sinyal. Kawanan lebah berbalik dan dengan cepat mengejar mereka. Setelah 1 jam, Liu Ming dan yang lainnya akhirnya menyingkirkan kawanan lebah hantu, tetapi mereka sedikit menyimpang dari rute aslinya. Setelah semua orang melakukan beberapa penyesuaian, mereka terus bergerak menuju Benteng No. 19. Sepanjang jalan, Liu Ming dan yang lainnya menghadapi beberapa gelombang serangan dari makhluk hantu. Mereka tertunda untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya tiba di benteng nomor 19, itu sudah beberapa jam lebih lambat dari perkiraan waktu. Benteng nomor 19 adalah bangunan benteng yang dibangun di daerah perbukitan, seluas sekitar 8 hektar, tetapi sekarang telah menjadi reruntuhan. Hanya ada reruntuhan di sini. Lebih mengerikan lagi, retakan raksasa sepanjang 10 mil dan lebar beberapa meter melewati pusat benteng. Liu Ming merasa kedinginan melihat situasi di bawah dari udara. Retakan raksasa di tanah ini jelas disebabkan oleh serangan. Seharusnya tentara hantu yang melakukannya. Serangan yang satu ini benar-benar menghancurkan benteng di sini. Selain itu, Yin Qi di sini jauh lebih padat daripada di sekitar kota cahaya emas. Seperti yang Yue Qi katakan, dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia hanya bisa mendeteksi jarak 10 mil. Yin Qi di dekatnya menembus jauh ke dalam tubuhnya. Dia hanya bisa menghilangkan ketidaknyamanan ini setelah diam-diam menyalurkan penjara neraka naga Tiger. Benteng nomor 19 dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu, menggunakan bahan yang paling kokoh, tetapi sekarang telah dihancurkan seperti ini. Tampaknya pasukan hantu yang menyerang di sini sangat kuat. Seharusnya ada lebih dari 1 kapten hantu real pellet state. Pria kekar itu mendarat di reruntuhan, memeriksanya dengan cermat dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat situasinya, para murid yang ditempatkan di benteng semuanya mati. Saya khawatir pihak lain bisa menjadi jenderal hantu negara surgawi juga. Beberapa noda darah bisa terlihat samar-samar di reruntuhan. Pria bermarga Min menghela nafas. Makhluk hantu jalan hantu jahat melahap darah pembudidaya manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebagian besar pembudidaya yang kalah langsung dilahap. Sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Urutan di atas adalah untuk mencari mangkuk keberuntungan yang hilang dan murid-murid yang masih hidup. Yang terakhir tampaknya tidak lagi diperlukan. Sekarang mari kita bahas masalah menemukan mangkuk keberuntungan. Pria tua dengan mata hijau itu berkata tanpa tergesa-gesa. Pria berotot dan pria bermarga Min saling memandang dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata itu, tetapi mereka masih mengangguk dan iklan terbang ke udara. Pesona teleportasi mangkuk keberuntungan terganggu, dan itu diteleportasi ke tempat lain. Menurut spekulasi tingkat atas, area ini seharusnya berada dalam jarak ribuan mil di sekitar benteng. Pria tua bermata hijau itu berkata. Meskipun jangkauannya tidak besar, Yin Qi di sini tebal, jadi pikiran surgawi sangat terbatas. Untungnya, kami memiliki manik-manik penginderaan yang diberikan oleh sekte. Seperti yang dikatakan pria bermarga Min, dia mengeluarkan manik-manik emas pucat. Ayo pergi dan cari. Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapat saya, lebih baik bagi semua orang untuk menyebar dan mencari. Pria tua dengan mata hijau berkata tiba-tiba. Wajah pria kekar itu sedikit berubah, dan pria bermarga Min itu juga mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia berkata, Saudara Zuo, tempat ini jauh di dalam jalan hantu jahat. Pasukan hantu dapat muncul kapan saja. Jika kita menyebar, bukankah akan buruk jika kita bertemu dengan sekelompok besar makhluk hantu? Karena inilah kita harus menemukan mangkuk keberuntungan sesegera mungkin sehingga kita dapat kembali ke Golden Light City lebih awal. Pria tua dengan mata hijau itu tampak tegas. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Di samping Liu Ming, wanita muda berbaju merah dan yang lainnya semuanya tampak sedikit jelek, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam diskusi 3 kapten.
Liu Ming melirik para kapten, lalu membuang muka. Tidak masalah baginya apakah mereka berpisah atau bertindak bersama. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan mutiara sungai gunung, bahkan jika dia bertemu dengan pasukan hantu, selama dia tidak bertemu dengan jenderal hantu negara surgawi, dia sangat yakin untuk keluar. Setelah para kapten berdiskusi sebentar, mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak secara terpisah. Masing-masing dari 3 tim bertanggung jawab untuk menjelajahi suatu area. Setelah beberapa saat, lelaki tua dengan mata hijau dan anggota timnya terbang menuju bentangan pegunungan di belakang benteng. Yue Qi dalam tim mengangguk ke Liu Ming dan mengikuti pria tua dengan mata hijau. Pak Tua Zuo mengandalkan keuntungan dari tubuh spiritualnya untuk menemukan mangkuk keberuntungan sendirian sehingga dia dapat memiliki semua pujian. Pria kekar itu melihat ke arah pria tua dengan mata hijau itu pergi dan berkata begitu. Pria bermarga Min tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah menangkupkan tinjunya pada pria kekar itu, dia membawa Liu Ming dan anggota timnya yang lain ke daerah perbukitan terpencil di sisi kiri benteng. Pria berotot itu juga dengan cepat membawa timnya dan terbang ke hutan di sisi kanan benteng. Setelah Liu Ming dan yang lainnya memasuki daerah perbukitan, 6 dari mereka berbaris, mengeluarkan manik-manik induksi, dan menyapu daerah tersebut. Liu Ming menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam manik-manik, dan lapisan cahaya keemasan menyala di manik-manik. Gelombang tak terlihat memancar ke sekeliling. Fluktuasi penginderaan bisa menyebar hingga puluhan mil, yang jauh lebih luas daripada menggunakan pikiran surgawi. Sambil mengendalikan fluktuasi penginderaan, Liu Ming menoleh dan melihat ke bawah. Dia telah melihat peta daerah di sekitar benteng nomor 19, jadi dia tahu bahwa medan berbukit ini relatif datar dengan sedikit naik turun, sehingga mudah untuk dicari. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah berbagai makhluk hantu yang tinggal di sini dan pasukan hantu yang sulit ditangkap. Tapi hari ini, mereka beruntung. Mereka mencari selama 2 jam dan hanya menemukan beberapa makhluk hantu pengembara yang lemah. Mereka membunuh makhluk hantu dengan mudah. Namun, setelah beberapa saat, semua orang tidak bisa tidak merasa lelah. Lagi pula, manik penginderaan ini menghabiskan banyak kekuatan mental, bahkan jika mereka semua adalah pembudidaya di periode negara pelet Sudo, mereka akan merasa lelah untuk menyalurkannya terus-menerus. Kakak Min, mengapa kita tidak beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pencarian? Liu Ming melihat wanita muda dalam gaun merah dan yang lainnya tampak sedikit lelah, jadi dia menyarankan kepada pria bermarga Min. Pria bermarga Min menatap wajah mereka dan berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Baiklah, istirahatlah sebentar, lalu kita lanjutkan pencarian setelah setengah jam, tetapi perhatikan situasi di sekitarnya." Liu Ming mengangguk dan melambai ke empat melepaskan pikiran surgawi dan dengan cepat menjelajahi sekitarnya. Setelah memastikan bahwa daerah itu aman, mereka menetap di bukit di bawah dengan ketenangan pikiran. Karena kurangnya waktu, mereka berempat duduk dan meminum ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Bab 1009, Kadal Hantu. Rekan muda magang Liu, tidakkah kamu akan istirahat? Pria bermarga Min bertanya pada Liu Ming siapa yang berdiri. Aku belum terlalu lelah. Aku masih bisa bertahan. Liu Ming tersenyum ringan. Kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada kekuatan mental yang sama, dan dengan bantuan serangga peniru pikiran, dia secara alami tidak merasa terlalu lelah. Pada saat ini, Liu Ming mengeluarkan slip batu giok dan membacanya dengan pikiran surgawi. Dia membeli peta ini dengan harga tinggi di sebuah toko di Golden Light City. Itu berisi banyak informasi yang dikumpulkan dari kekuatan sekte lain, yang secara alami jauh lebih rinci daripada peta yang diberikan oleh sekte. Menurut alokasi sebelumnya dari 3 regu, mereka sudah menjelajahi sepertiga area, 2 regu lainnya mungkin memiliki kecepatan yang sama. Namun, belum satu pun dari mereka yang menemukan apapun. Sama seperti Liu Ming sedang merenungkan, suara tergesa-gesa Sier datang dari tas pemulihan jiwa. Tuan, ada makhluk hantu yang tersembunyi di bawah tanah dan mendekati kita. Hati-hati di bawah tanah. Liu Ming ngeri. Matanya tertuju pada tanah berbukit beberapa meter jauhnya, dan dia berkata dengan keras. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Tanah di kisaran lebih dari 30 meter di depan tiba-tiba runtuh. Sebuah bayangan hitam melintas seperti kilat, yang merupakan kadal abu-abu besar. Kepala binatang yin ini seukuran piringan gerindra.
Aku menggigit pria kekar dengan busur merah yang sedang bermeditasi. 4 orang yang sedang bermeditasi terbangun ketika Liu Ming mengingatkan mereka. Pria kekar dengan busur merah menatap mulut besar dengan kaget. Namun, dia memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Dia membuat gerakan, dan lampu merah mengembun menjadi perisai cahaya tipis. Retakan. Kadal abu-abu menutup mulutnya, dan retakan muncul di perisai cahaya segera. Itu akan runtuh. Tapi momen penundaan inilah yang menentukan nasib kadal monitor abu-abu. Wis, cahaya pedang abu-abu yang menyilaukan melintas dari tempat yang tinggi dan mengenai kepala kadal itu. Kadal abu-abu raksasa nyaris menghindarinya dengan memiringkan lehernya. Pada saat ini, raungan harimau terdengar, dan pukulan kepala harimau hitam datang dari sisi lain. Suara patah tulang yang menjengkelkan terjadi. Kadal raksasa itu tersingkir belasan meter jauhnya, cahaya pedang abu-abu menyapu lehernya, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Kepala kadal abu-abu itu telah terpelintir dan patah. Anggota tubuhnya berkedut 2 kali, lalu tidak lagi bergerak. Pria bermargamin melambaikan satu tangannya, dan pedang abu-abu itu terbang kembali ke tubuhnya. Di sisi lain, gas hitam yang mengelilingi Liu Ming perlahan menghilang saat dia menarik pukulannya dan dia menarik kembali pukulannya. Pria kekar dengan busur merah dan 3 lainnya baru saja mencapai udara ketika mereka melihat kadal raksasa mati ketakutan. Kadal hantu. Pria tua bungkuk itu mengeluarkan suara ventriloquis yang mendengung dari perut bagian bawahnya. Suara itu penuh dengan ketakutan. Kadal hantu dikenal sebagai pembunuh yang mengintai di antara banyak makhluk hantu Evil Ghostway. Karena binatang yin jenis ini tidak lemah, dan sangat bagus dalam serangan diam-diam. Selama itu tersembunyi di bawah tanah, bahkan pembudidaya negara pelet nyata tidak dapat merasakannya dengan pikiran surgawi. Dengan demikian, ada banyak pembudidaya periode kristalisasi dan bahkan pembudidaya negara pelet nyata di antara 4 kekuatan utama yang mati di mulut kadal hantu ini. Terima kasih Saudara Min dan Tuan Liu atas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Pria kekar dengan busur merah membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Liu Ming dan pembudidaya bermargamin. Wanita muda dengan gaun merah dan yang lainnya di sisi lain memandang Liu Ming dengan rasa terima kasih. Rekan magang junior tidak harus begitu sopan. Ini tugas saya. Kali ini, itu semua berkat junior fellow apprentice Liu. Kultivator bermargamin melambaikan tangannya, lalu dia melirik kadal hantu dan Liu Ming di sampingnya. Liu Ming hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba meluncurkan gas hitam di kepala kadal hantu. Sesaat kemudian, manik hitam seukuran kepalan tangan terbang ke arahnya. Intiin makhluk hantu. Liu Ming berkata dengan wajah bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mendapatkan benda ini dari makhluk hantu. Beberapa orang lain juga terkejut. Namun, setelah bermain dengannya beberapa kali, Liu Ming memberikan intiin kadal hantu kepada pembudidaya bermargamin. Menurut kesepakatan seluruh pasukan, hal-hal yang diperoleh saat melakukan misi di luar disimpan oleh kapten secara seragam. Keuntungan akan dibagi rata setelah kembali. Rekan muda magang Liu, bagaimana Anda memperhatikan bahwa kadal hantu ini bersembunyi di bawah tanah? Kultivator bermargamin bertanya setelah mengambil intiin. 4 lainnya juga penasaran. Jika Liu Ming tidak memperingatkan tepat waktu, pria kekar dengan busur merah akan dibunuh oleh kadal hantu. Itu bukan aku tapi hewan peliharaan spiritual tipe hantu yang kumiliki. Ini cukup sensitif terhadap Yin Qi. Liu Ming merenung sejenak, tapi dia tidak berbohong. Kultivator bermargamin dan yang lainnya melihat tas pemulihan jiwa di pinggang Liu Ming, dan mereka sepertinya memahaminya. Setelah pertemuan seperti itu, semua orang secara alami tidak berminat untuk terus beristirahat. Mereka mulai menjelajah ke depan. Setengah hari kemudian, Liu Ming dan pasukannya berhenti di rawa abu-abu. Mereka sudah menjelajahi semua area terdekat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kultivator bermargamin merilis Araidis putih di depannya, memancarkan cahaya putih samar. Cahaya Araidis menyala, dan beberapa baris karakter kecil muncul di sana. 2 regu lainnya juga telah mencari area yang menjadi tanggung jawab mereka, tetapi mereka belum menemukan mangkuk keberuntungan. Pria bermargamin menyingkirkan susunan dis dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya mangkuk keberuntungan sudah tidak ada lagi di sini. Pria tua bungkuk itu berkata dengan ventriloquism. Dalam situasi seperti itu, Liu Ming tidak terkejut. Tidak mudah untuk mencari mangkuk keberuntungan ini, jadi 3 regu dikirim untuk mencari bersama.
Selain itu, rentang pencarian yang ditentukan hanyalah rencana yang ideal, jadi itu normal jika mereka tidak dapat menemukannya. Karena sudah dipastikan bahwa mangkuk keberuntungan ini tidak ada di sekitar benteng, mengapa kita tidak memperluas area pencarian? Pria muda itu dengan lembut menggoyangkan kipas lipat di tangannya, membukanya dengan sapuan, dan mengipasinya dengan ringan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan dengan 7 hantu lubang dan melihat apakah kita bisa menemukan berita yang relevan? Pada saat ini, wanita muda dengan gaun merah tiba-tiba menyarankan. Itu ide yang bagus. Pria kekar adalah yang pertama merespons. Namun, 7 hantu lubang ini sangat licik. Mari kita bahas bagaimana membuat kesepakatan ini dengan mereka terlebih dahulu sehingga kita tidak akan kehilangan lebih dari keuntungan. Meskipun lelaki tua bungkuk itu tidak keberatan, dia masih mendengus dingin. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya mereka menjual berita ke kedua belah pihak. Tapi dalam hal ini, mungkin kita bisa menemukan mangkuk keberuntungan sebelum 2 regu lainnya. Kultivator bermarga Min mengangguk. Ketika orang lain mendengar kata-kata itu, mereka menganggukkan kepala. Kemudian, mereka berdiskusi di bawah pimpinan kultivator bermarga Min. Kapten Liu mungkin tidak mengetahui hal ini. Untuk misi pencarian seperti itu yang ditugaskan ke beberapa regu kecil, regu pertama yang menemukan tujuan misi terlebih dahulu akan mendapatkan banyak hadiah. Ini akan meningkatkan kecepatan pencarian. Pasukan lainnya yang kembali dengan tangan kosong akan membuang banyak waktu dan tenaga. Melihat ekspresi bingung di wajah Liu Ming, pemuda tampan itu menjelaskan dengan lembut dengan transmisi suara. Ketujuh hantu lubang itu seharusnya semacam makhluk hantu dari jalan hantu jahat ini kan? Apakah Anda sering berbisnis dengan mereka? Liu Ming memahaminya sedikit. Setelah berpikir sedikit, dia bertanya melalui transmisi suara. Ada banyak makhluk hantu yang lahir di jalan hantu jahat ini, tetapi kekuatan dan peringkat mereka jauh lebih buruk daripada hantu pasukan hantu. Beberapa makhluk hantu peringkat rendah sering bertindak sebagai umpan meriam dalam perang antara pembudidaya manusia dan makhluk hantu. Kerugian mereka berat, tetapi keuntungannya kecil. Seiring waktu, beberapa hantu asli tidak mau berpartisipasi dalam perang antara pembudidaya manusia dan tentara hantu secara gratis. Sebaliknya, didorong oleh kepentingan, mereka bersedia membuat beberapa kesepakatan dengan pembudidaya ras manusia. Secara umum, beberapa esensi darah binatang spiritual atau senjata magis tingkat rendah hantu dapat ditukar dengan mereka, dan Anda kadang-kadang bisa mendapatkan inti yin makhluk hantu dan beberapa bahan berharga lainnya. Pemuda tampan itu dengan sabar menjelaskan kepada Liu Ming. Karena mereka adalah makhluk hantu peringkat rendah, kekuatan mereka seharusnya tidak kuat. Kami tidak dapat mencari mangkuk keberuntungan bahkan dengan manik penginderaan, bagaimana 7 hantu lubang ini dapat menemukannya. Liu Ming menyentuh dagunya, masih sedikit bingung. Meskipun 7 hantu lubang ini berkekuatan rendah, mereka sangat akrab dengan lingkungan di sini. Bakat mereka jauh lebih baik daripada pikiran surgawi pembudidaya manusia kita, jadi mereka sering digunakan sebagai pengintai oleh pasukan hantu. Pemuda tampan itu berkata dengan percaya diri. Oke, karena semua orang tidak punya masalah, ayo pergi sekarang. Kali ini, kita harus menemukan mangkuk keberuntungan ini sebelum 2 regu lainnya. Saat berbicara dengan pemuda tampan, pembudidaya bermarga Min telah membuat pengaturan untuk situasi tak terduga yang mungkin terjadi dalam kesepakatan dengan 7 lubang hantu. Saya kebetulan tahu lokasi suku hantu 7 lubang terdekat. Ikut denganku. Setelah wanita berbaju merah berkata, dia berubah menjadi lampu darurat merah dan pergi. Haha, Nona San benar-benar cemas. Apakah Anda mencoba untuk memperjuangkan jasa dengan saya? Setelah pria kekar dengan busur tertawa, dia mengikuti di belakang. Sepertinya semua orang termotivasi. Sangat bagus, ayo pergi. Kultivator bermarga Min tertawa terbahak-bahak saat dia berubah menjadi cahaya abu-abu. Melihat ini, Liu Ming juga menindaklanjuti dalam cahaya hitam. Untuk sementara waktu, lampu melarikan diri dari berbagai warna terbang dan pergi ke timur. Di seberang medan berbukit selama puluhan ribu mil adalah pegunungan abu-abu dengan berbagai ketinggian dan undulasi. Sekilas, gunung itu tampak tandus. Lapisan awan gelap menutupi langit, membuat langit yang semula gelap semakin suram. Di belakang pegunungan ada danau melingkar seluas lebih dari 10 hektar. Di sekitar danau, ada ratusan gundukan yang tidak lebih besar dari 3 meter, dan yang terkecil hanya setengah kaki.
Sisi yang menghadap ke danau memiliki 2 lubang. Seluruh danau dikelilingi oleh gundukan. Jika seorang pembudidaya manusia yang telah tinggal di jalan hantu jahat untuk waktu yang lama, dia bisa mengakui sekilas bahwa ini adalah sarang hantu 7 lubang yang terkenal. Bab 1010, Hantu 7 Lubang. Pada saat ini, di tengah danau, ada lusinan kabut abu-abu dengan berbagai ukuran yang tergantung di atasnya. Gumpalan uap air biru dengan ketebalan jari terus-menerus melayang keluar dari permukaan danau ke dalam kabut abu-abu. Di setiap kabut abu-abu, kepala hantu hijau bisa terlihat samar-samar. Hantu-hantu ini tidak memiliki hidung di atas mulut mereka dan hanya memiliki 1 telinga. Ada sepasang murid di sisi kiri dan kanan kepala mereka. Ada 1 mata seukuran kepalan tangan yang tertutup rapat di atas kepala mereka, yang terlihat sangat aneh. Makhluk-makhluk hantu ini menggelengkan kepala dengan penuh semangat, menelan uap air biru dengan senang hati. Pada saat ini, ada suara siulan dari kejauhan. Lampu melarikan diri dari berbagai warna muncul di pegunungan abu-abu. Tidak, itu pembudidaya manusia. Cepat dan sembunyi. Sebuah suara panik berteriak dalam kabut abu-abu. Segera setelah itu, kabut abu-abu turun dan runtuh. Makhluk hantu hijau dengan kepala lebih besar dari tubuhnya keluar dari kabut. Ini adalah 7 hantu lubang yang mereka sebutkan. Begitu hantu muncul, mereka tidak sabar untuk masuk ke gundukan di samping danau. Segera setelah itu, beberapa kabut abu-abu lainnya juga runtuh, dan 7 hantu lubang yang sama muncul dari mereka. Mereka pergi ke gundukan lain dalam sekejap. Setelah hanya beberapa detik, hanya beberapa gumpalan kabut abu-abu yang sedikit lebih besar yang tersisa di seluruh danau. Panik untuk apa? Jika umat manusia benar-benar ingin memusnahkan kita, kita tidak akan bisa bertahan lama di sini. Menurut saya, bisnis baru telah datang lagi, tes-tes. Makhluk hantu hijau bermata hijau melompat keluar dari kabut, tapi tidak terlihat menakutkan sama sekali. Sebaliknya, itu naik ke langit untuk menyambut mereka. Kamu pengecut. Ini jelas merupakan kesempatan lain untuk menghasilkan banyak uang. Mari kita lihat harta apa yang dibawa oleh para pembudidaya manusia kali ini. Di kabut abu-abu lain, makhluk hantu bermata merah juga menyeringai dan mengikuti dari dekat. Setelah beberapa keraguan, 7 hantu lubang yang tersisa di kabut abu-abu mengikuti dengan hati-hati, tetapi mereka masih menjaga jarak dari hantu 7 lubang bermata merah dan bermata hijau. Setelah beberapa saat, di seluruh danau, lampu pelarian dari berbagai warna berhenti. Itu Liu Ming dan pasukannya. Beberapa 7 lubang hantu muncul di depan mereka. Tuan pasti ada di sini untuk bisnis kan? Katakan padaku, berita apa yang kamu cari kali ini? Sebelum semua orang bisa berbicara, hantu 7 lubang bermata merah itu berkata lebih dulu. Meskipun kabut abu-abu dari 7 lubang hantu ini sedikit lebih besar dari makhluk hantu lainnya, itu pada tahap selanjutnya dari periode kondensasi, tetapi itu tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun ketika menghadapi mereka. Aku sangat menyesal. Kali ini, kami diperintahkan untuk memusnahkan kalian semua. Kultivator bermarga Min dengan wajah kuning tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara tanpa tanda apapun. Sebuah cahaya abu-abu muncul. Suara kicau pedang tebal datang. Di atas kepala hantu 7 lubang bermata merah, cahaya abu-abu yang menyilaukan meledak. Pedang raksasa abu-abu tumbuh dalam ukuran. Itu bergetar dan menebas. Anda, hantu 7 lubang bermata merah itu ketakutan. Kabut abu-abu di sekitarnya menyusut, lalu 1 mata di atas menembakkan sinar cahaya berdarah ke cahaya pedang abu-abu. Dengan suara keras, sinar cahaya berdarah runtuh di bawah serangan sengit dari cahaya pedang abu-abu. Sebuah cahaya abu-abu melintas. Seluruh kabut terbelah menjadi 2, dan hantu 7 lubang bermata merah juga jatuh dari udara menjadi 2 bagian. Hanya butuh 1 detik untuk membunuh hantu 7 lubang bermata merah. Ini menakutkan makhluk hantu lainnya termasuk hantu 7 lubang bermata hijau. Mereka bergegas berubah menjadi kabut abu-abu dan melarikan diri menuju danau. Kapten, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita akan membuat kesepakatan dengan hantu 7 lubang? Pria kekar dengan busur di punggungnya kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan heran. Kau bahkan tidak bisa melihatnya. 7 hantu lubang ini datang untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami dengan tidak bermoral sekarang. Jika kita tidak menunjukkan kepada mereka beberapa kekuatan, mereka semua akan menjadi lebih arogan.
Pria tua bungkuk itu tersenyum rendah dan berkata dengan transmisi suara kepada orang banyak. Liu Ming, yang berada di samping, tidak memiliki pendapat tentang tindakan kapten. Setelah sosoknya sedikit bergetar, dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan menyusul hantu 7 lubang bermata hijau yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Dia menjentikkan lengan bajunya dan meluncurkan lampu merah. Itu berubah menjadi cincin merah gelap dan mengikat hantu 7 lubang bermata hijau. Cincin ini diperoleh oleh Liu Ming di perut binatang buas raksasa hari itu. Meskipun benda ini hanyalah senjata spiritual biasa yang luar biasa, itu lebih dari cukup untuk mengikat makhluk hantu peringkat rendah. Kalian para pembudidaya ras manusia tidak dapat dipercaya. Anda berjanji untuk hidup dalam damai dengan kami sebelumnya. Kami bertanggung jawab untuk memberikan informasi, Anda bertukar sumber daya yang sesuai dengan kami. Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Hantu 7 lubang bermata hijau berjuang untuk sementara waktu, tetapi tertahan oleh nyala api cincin merah tua. Itu berteriak dengan marah. Oh, saya tidak ingat membuat perjanjian seperti itu. Tetapi jika Anda benar-benar dapat memberikan informasi yang kami butuhkan, maka kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Kultivator bermarga Min muncul dalam sekejap dan menjauhkan pedang abu-abu kecil itu. Mencoba mendapatkan informasi dari saya tanpa membayar. Di mimpimu. Hantu 7 lubang bermata hijau menjadi tenang dan tampak jijik setelah mengetahui bahwa mereka sedang mencari informasi. Mendengar ini, Liu Ming mengepalkan tinjunya dengan ringan tanpa ragu-ragu. Pola roh pada cincin merah menyala, dan seluruh cincin tiba-tiba menyusut satu ukuran lebih kecil. Jangan, melihat ini, hantu 7 lubang bermata hijau itu berteriak panik. Pada saat ini, seluruh kepala makhluk hantu ini dipelintir dan diubah bentuknya oleh cincin itu. Mata seukuran kepalan tangan di atas kepalanya berguling ke depan dan ke belakang. Karena kamu sangat tidak kooperatif, kami hanya dapat menemukan seseorang yang bekerja sama. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengepalkan tinjunya sedikit lebih sengaja. Saat cincin merah menjadi lebih kecil dan lebih kecil, kepala hantu 7 lubang bermata hijau telah benar-benar cacat. Ia berteriak keras. Jeritan itu menyebabkan seluruh danau di bawah bergetar. Rekan manusia ini, tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, sekelompok kabut abu-abu seukuran 3 meter muncul dari gundukan 3 meter di tepi danau di bawah, dan berguling ke arah mereka. Dilihat dari aura yang memancar dari kabut abu-abu ini, 7 hantu lubang seharusnya berada pada tahap kultivasi tahap kristalisasi selanjutnya, tapi itu jauh lebih lemah daripada siapapun dalam pasukan. Kultivator bermarga Min mengisyaratkan Liu Ming untuk melonggarkan cincin itu, lalu dia pergi ke kabut abu-abu. 7 lubang Raja Hantu ada di sini. Di sisi lain, kata lelaki tua bungkuk itu. Ternyata Raja Hantu ada di sini, sudah lama. Wanita muda dengan gaun merah terkikik dan melintas ke arah Raja Hantu. Dalam sekejap mata, wanita dengan gaun merah dan kapten mengelilingi kabut abu-abu di tengah. Jika Anda membutuhkan bantuan dari klan hantu lubang kami, tanyakan saja. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Begitu kabut abu-abu memudar, makhluk hantu dengan kepala besar dan tubuh kecil terungkap. Kepalanya mengambil setengah ukuran seluruh tubuh. Itu tampak mirip dengan 7 hantu lubang lainnya, kecuali bahwa wajahnya sangat tua dan satu mata di kepalanya bersinar dalam cahaya kemasan. Aku benar-benar ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak semua orang di klanmu bisa berdagang denganku. Kultivator bermarga Min berkata dengan dingin. Hehehe, tenang. Ini memang kesalahan klan kami, tetapi selama Anda mampu membayar harga yang tepat, kami akan mencoba yang terbaik untuk memberikan informasi yang berguna kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan tuan itu melepaskan junior saya terlebih dahulu. Kita bisa mendiskusikan kesepakatan setelah itu. Raja Hantu 7 lubang menangkupkan kepalan kecilnya dan berkata dengan sangat sopan, tetapi itu tidak menyebutkan hantu 7 lubang bermata merah yang baru saja terbunuh. Mendengar ini, pembudidaya bermarga Min melirik Liu Ming dan mengangguk. Liu Ming melambaikan tangannya, dan cincin merah tua mengeluarkan suara, ding, ringan dan kembali ke tangan Liu Ming. Saat hantu 7 lubang bermata hijau keluar, ia berseru dan melarikan diri ke gundukan di tepi danau. Terima kasih, Tuan-tuan. Informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan kali ini? Biarkan saya melihat apakah saya dapat membantu. Raja Hantu 7 lubang berkata dengan ekspresi hormat saat melihat ini.
Baru-baru ini, sebuah benteng ras manusia kita dihancurkan dan mangkuk keberuntungan hilang. Benteng ini tidak terlalu jauh dari sini. Klan Anda berpengetahuan luas, jadi Anda pasti pernah mendengarnya. Kami datang ke sini untuk menemukan mangkuk keberuntungan ini. Saya ingin tahu apakah klan Anda dapat memberi kami beberapa petunjuk. Omong-omong, ada banyak senjata sihir hantu di sini. Mereka diperoleh selama pertempuran dengan pasukan hantu sebelumnya. Anda harus melihat-lihat dulu. Kultivator bermarga Min berkata sambil melemparkan tas kain abu-abu ke 7 lubang Raja Hantu. 7 lubang Raja Hantu dengan tenang mengambil tas kain dengan 2 tangan kecil hijau layu, dan 2 pasang mata berbinar gembira.